Tim Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil menangkap pelaku residivis kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang di Banyumas. Aksi kedua polisi tersebut terekam CCTV dan ramai beredar di media sosial. Bermula ketika mobil yang dikendarai pelaku berinisial CS mencoba kabur dengan berjalan mundur. CS sudah dipantau tim saat bertransaksi di SPBU. Saat coba ditangkap, CS mencoba kabur dan dikejar kedua aparat. Mobil pelaku berhenti ketika ia menabrak dua motor dan mobil di belakangnya. Di saat itulah polisi terlihat meloncat ke kap mobil dan menghentikan pelarian pelaku. Kasat Narkoba Polresta Banyumas Kompol Yogi Prawira dalam keterangan pers, pelaku adalah residivis kasus yang sama. JS baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Purwokerto sekitar bulan Januari 2023. Setelah keluar dari lapas, polisi kembali memantau pergerakan CS dan menemukan jika yang bersangkutan masih tetap mengedarkan obat-obatan psikoterapika di wilayah Kabupaten Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan CS, Kasat Narkoba mengatakan bahwa tim Satres Narkoba menemukan obat tramadol sekitar 60 butir, Heximer sekitar 400 butir dan uang sebesar Rp350.000. Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate.
Teguh Itmamul Umam, 18 tahun, siswa SMK Giri Purwo, Banyumas ini sempat viral karena sol sepatunya lepas saat wisuda pada Rabu 10 Mei 2023. Viral momen itu bahkan diketahui sampai membuat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menawari dirinya masuk tes Bintara TNI Angkatan Darat. Karena hal itulah, tanpa pikir panjang, dirinya mengaku kini telah menyiapkan berkas-berkas untuk mengikuti tes. Hal itu diungkapkan oleh Teguh pada Rabu 24 Mei 2023. Siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif itu mengaku awalnya tidak menyangka videonya akan viral, bahkan hingga mengundang perhatian dari KSAD Dudung. Teguh menceritakan bahwa saat itu dirinya tengah bersantai di dalam rumah, lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak sekolah dan diajak bertelepon dengan KSAD Dudung. Teguh yang beralamat di Desa Sibrama, RT 1 RW 7, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas, adalah anak kedua dari dua bersaudara. Ia mengaku punya hobi sepak bola, sementara ia bercerita pekerjaan orang tuanya, yaitu Pujiman 53 tahun dan Katinah 52 tahun, adalah seorang petani biasa. Lebih lanjut terkait sol sepatunya yang bisa sampai lepas saat wisuda, Teguh mengaku tidak mengira akan terjadi. Sepatu yang sudah tidak terpakai selama 6 tahun itu hanya ditaruh di dalam kardus. Ia juga bercerita sepatu tersebut bukanlah miliknya dan hanya pinjam dari tetangganya yang khusus ia kenakan untuk wisudanya. Terkait tawaran masuk TNI oleh KSAD, menurutnya itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah. Karena rupanya kebetulan sehari sebelum ditelepon oleh KSAD TNI, ia sempat mencari informasi pendaftaran TNI di Purwokerto. Hingga kemudian memang sudah rezekinya, ia ditawari untuk tes masuk TNI itu. Karena hal itu, Teguh mengaku sudah menyiapkan berkas-berkas dan tes fisik ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma, Purwokerto, karena pembukaan calon Bintara Polri 2 bulan lagi. Ia pun mengatakan tengah menyiapkan fisik seperti tes renang dan tes fisik lainnya. Vicky, siswa SMA yang pingsan seusai kelelahan berjalan kaki sampai 16 km ke sekolah, menuai sorotan publik. Kini seusai viral, Vicky pun mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota. Vicky adalah warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang mana ia menempuh perjalanan 16 km setiap harinya dari Ciputat ke Bojongsari. Vicky rela berjalan kaki lantaran tak punya ongkos lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Vicky mengaku kondisi sang ayah sakit stroke sehingga usaha ikan hiasnya harus tutup. Sementara ibunya tak bekerja karena menjadi ibu rumah tangga. Vicky sudah berangkat sekolah dengan berjalan kaki sejak 2 tahun lalu. Kisah Vicky kini sudah didengar oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saika Ihsan. Pilar juga telah mengunjungi Vicky di kediamannya. Kini Vicky mendapatkan tawaran beasiswa di perguruan tinggi S1 dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sembari berkuliah, nantinya Vicky juga akan bekerja sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Tak hanya itu, Vicky kini juga dihadiahi sebuah sepeda.
Sebuah unggahan di sosial media Twitter tentang seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Depok tengah viral. Viralnya kasus ini karena bukannya mendapat pembelaan, sang istri justru ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Polres Metro Depok pun buka suara menjelaskan duduk perkaranya. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Hiros Baruno mengatakan, informasi yang beredar tak sepenuhnya benar. Peristiwa KDRT ini terjadi pada akhir Februari 2023 lalu, yang mana sang istri berinisial PB terlihat cekcok dengan suaminya berinisial BI. Sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri dan menumpahkan bubuk cabai ke mata sang istri dan terjadilah perkelahian. Tak cuma itu, sang suami juga mendorong sang istri. Mendapat tindakan kekerasan seperti itu, sang istri pun melakukan perlawanan dengan meremas alat vital sang suami. Untuk melepaskan remasan itu, sang suami memukul sang istri. Buntutnya, keduanya pun melaporkan kekerasan tersebut ke Polres Metro Depok, yang mana sang istri melapor lebih dulu, baru setelah itu disusul si suami. Berdasarkan hasil penyelidikan dengan melibatkan para ahli pidana, Yogen mengatakan pihaknya menetapkan keduanya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dalam perjalanannya ada salah satu pihak yang mengajukan restoratif justice dan langsung diupayakan oleh pihak kepolisian. Namun dalam proses restoratif justice tersebut, pihak sang istri tidak menghadirinya hingga buntutnya kasus itu pun kembali berlanjut. Menyoal penahanan, Yogen mengatakan pihaknya tidak menahan sang suami karena rekomendasi dari dokter. Sang suami harus menjalani operasi karena luka parah pada bagian kelaminnya akibat diremas oleh si istri. RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut ditetapkan sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah parah ya, sehingga harus dilakukan operasi. Tidak ada rekomendasi dari rumah sakit untuk tidak boleh dilakukan penahanan terkait kondisi fisik sang suami. Ya. Kemudian karena luka tersebut juga kita sudah menggunakan 2 ahli kedokteran, ya, dari dokter yang tempat pertama kali diperiksa dari si suami, kemudian dokter yang biasa rutin digunakan sang suami untuk berobat, 2 rumah sakit. Juga kita menggunakan keterangan ahli dari dokter bidang hukum pidana menyatakan memang itu masuk unsur pidana, sehingga telah kita lakukan sebagai tersangka. Pun sang istri karena memang dari awal sudah tidak kooperatif, ya, dan juga tidak hadir, maka kita lakukan penahanan pada kemarin malam. Aksi ibu-ibu sosialita di Makassar yang viral karena memamerkan arisan dengan angka mencapai 2,5 miliar rupiah ternyata berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara kini bergerak memantau kekayaan mereka. Pihak DJP memburu wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bidang DJP Sulsel Bartra Alimuddin Lisau mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemantauan terhadap wajib pajak apakah sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sesuai undang-undang yang diatur. Alimuddin pun menegaskan jika bukan kegiatan arisannya yang dikenakan pajak. Cuman apakah wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak, melaporkan SPT tahunannya. Sebelumnya media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pamer kekayaan yang dilakukan oleh grup sosialita di Kota Makassar. Viral sebuah video yang menunjukkan kegiatan arisan dengan perolehan mencapai 2,5 miliar rupiah. Bahkan pada video yang beredar terdapat segopok uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang terpampang di antara kerumunan sosialita tersebut. Usut punya usut, rupanya setoran untuk arisan sosialita itu adalah 100 juta rupiah per bulan. Melansir dari tribunnews.com, dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan ibu-ibu sosialita ini digelar di salah satu kafe. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Kota Makassar.
Seorang siswi yang marah karena ponselnya disita staf sekolah membakar asramanya dan menewaskan 19 anak di bawah umur di Guyana, Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Dilansir dari Kompas.com, sumber pemerintah pada Selasa 23 Mei mengatakan kepada kantor berita AFP, siswi remaja itu mengaku melakukan pembakaran dan kini berada dalam penjagaan polisi di Rumah Sakit Distrik Kota Mahdia. Polisi masih mempertimbangkan apakah akan menuntutnya atau tidak, kata pejabat tersebut. Kebakaran pada Minggu 21 Mei tersebut menghanguskan gedung asrama yang dihuni gadis berusia 11 hingga 17 tahun. Selain korban tewas, sekitar 20 anak dibawa ke rumah sakit, yang 2 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Pejabat tersebut menjelaskan staf awalnya menyita ponsel gadis itu dan siswi tersebut pada malam yang sama mengancam akan membakar gedung. Ia melanjutkan beberapa menit kemudian gadis itu ke area kamar mandi dan menyemprotkan insektisida ke tirai lalu menyalakan korek api. Beberapa murid menceritakan versi kejadian yang sama. Meskipun murid-murid lain berupaya memadamkan kebakaran, api dengan cepat menyambar langit-langit kayu dan akhirnya menghanguskan seluruh bangunan. Tim Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil menangkap pelaku residivis kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang di Banyumas. Aksi kedua polisi tersebut terekam CCTV dan ramai beredar di media sosial. Bermula ketika mobil yang dikendarai pelaku berinisial CS mencoba kabur dengan berjalan mundur. CS sudah dipantau tim saat bertransaksi di SPBU. Saat coba ditangkap, CS mencoba kabur dan dikejar kedua aparat. Mobil pelaku berhenti ketika ia menabrak 2 motor dan mobil di belakangnya. Di saat itulah polisi terlihat meloncat ke kap mobil dan menghentikan pelarian pelaku. Kasat Narkoba Polresta Banyumas Kompol Yogi Prawira dalam keterangan pers, pelaku adalah residivis kasus yang sama. CS baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Purwokerto sekitar bulan Januari 2023. Setelah keluar dari lapas, polisi kembali memantau pergerakan CS dan menemukan jika yang bersangkutan masih tetap mengedarkan obat-obatan psikoterapika di wilayah Kabupaten Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan CS, Kasat Narkoba mengatakan bahwa tim Satres Narkoba menemukan obat tramadol sekitar 60 butir, heksimer sekitar 400 butir dan uang sebesar Rp350.000.
BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Teguh Itmamul Umam, 18 tahun, siswa SMK Giri Purwo, Banyumas ini sempat viral karena sol sepatunya lepas saat wisuda pada Rabu 10 Mei 2023. Viral momen itu bahkan diketahui sampai membuat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menawari dirinya masuk tes Bintara TNI Angkatan Darat. Karena hal itulah, tanpa pikir panjang, dirinya mengaku kini telah menyiapkan berkas-berkas untuk mengikuti tes. Hal itu diungkapkan oleh Teguh pada Rabu 24 Mei 2023. Siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif itu mengaku awalnya tidak menyangka videonya akan viral, bahkan hingga mengundang perhatian dari KSAD Dudung. Teguh menceritakan bahwa saat itu dirinya tengah bersantai di dalam rumah, lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak sekolah dan diajak bertelepon dengan KSAD Dudung. Teguh yang beralamat di Desa Sibrama, RT 1 RW 7, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas adalah anak kedua dari dua bersaudara.
Ia mengaku punya hobi sepak bola, sementara ia bercerita pekerjaan orang tuanya, yaitu Pujiman 53 tahun dan Katinah 52 tahun, adalah seorang petani biasa. Lebih lanjut terkait sol sepatunya yang bisa sampai lepas saat wisuda, Teguh mengaku tidak mengira akan terjadi. Sepatu yang sudah tidak terpakai selama 6 tahun itu hanya ditaruh di dalam kardus. Ia juga bercerita sepatu tersebut bukanlah miliknya dan hanya pinjam dari tetangganya yang khusus ia kenakan untuk wisudanya. Terkait tawaran masuk TNI oleh KSAD, menurutnya itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah. Karena rupanya kebetulan sehari sebelum ditelepon oleh KSAD TNI, ia sempat mencari informasi pendaftaran TNI di Purwokerto. Hingga kemudian memang sudah rezekinya, ia ditawari untuk tes masuk TNI itu. Karena hal itu, Teguh mengaku sudah menyiapkan berkas-berkas dan tes fisik ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma Purwokerto karena pembukaan calon Bintara Polri 2 bulan lagi. Ia pun mengatakan tengah menyiapkan fisik seperti tes renang dan tes fisik lainnya. Vicky, siswa SMA yang pingsan seusai kelelahan berjalan kaki sampai 16 km ke sekolah, menuai sorotan publik. Kini seusai viral, Vicky pun mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota. Vicky adalah warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang mana ia menempuh perjalanan 16 km setiap harinya dari Ciputat ke Bojongsari. Vicky rela berjalan kaki lantaran tak punya ongkos lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Vicky mengaku kondisi sang ayah sakit stroke sehingga usaha ikan hiasnya harus tutup. Sementara ibunya tak bekerja karena menjadi ibu rumah tangga. Vicky sudah berangkat sekolah dengan berjalan kaki sejak 2 tahun lalu. Kisah Vicky kini sudah didengar oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saika Ihsan. Pilar juga telah mengunjungi Vicky di kediamannya. Kini Vicky mendapatkan tawaran beasiswa di perguruan tinggi S1 dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sembari berkuliah, nantinya Vicky juga akan bekerja sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Tak hanya itu, Vicky kini juga dihadiahi sebuah sepeda. Sebuah unggahan di sosial media Twitter tentang seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Depok tengah viral. Viralnya kasus ini karena bukannya mendapat pembelaan, sang istri justru ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Polres Metro Depok pun buka suara menjelaskan duduk perkaranya. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yoken Hiros Baruno mengatakan, informasi yang beredar tak sepenuhnya benar. Peristiwa KDRT ini terjadi pada akhir Februari 2023 lalu, yang mana sang istri berinisial PB terlihat cekcok dengan suaminya berinisial BI.
Sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri dan menumpahkan bubuk cabai ke mata sang istri dan terjadilah perkelahian. Tak cuma itu, sang suami juga mendorong sang istri. Mendapat tindakan kekerasan seperti itu, sang istri pun melakukan perlawanan dengan meremas alat vital sang suami. Untuk melepaskan remasan itu, sang suami memukul sang istri. Buntutnya, keduanya pun melaporkan kekerasan tersebut ke Polres Metro Depok, yang mana sang istri melapor lebih dulu, baru setelah itu disusul si suami. Berdasarkan hasil penyelidikan dengan melibatkan para ahli pidana, Yogen mengatakan pihaknya menetapkan keduanya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dalam perjalanannya ada salah satu pihak yang mengajukan restoratif justice dan langsung diupayakan oleh pihak kepolisian. Namun dalam proses restoratif justice tersebut, pihak sang istri tidak menghadirinya hingga buntutnya kasus itu pun kembali berlanjut. Menyoal penahanan, Yogen mengatakan pihaknya tidak menahan sang suami karena rekomendasi dari dokter. Sang suami harus menjalani operasi karena luka parah pada bagian kelaminnya akibat diremas oleh si istri. RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut, ditetapkan sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah sangat parah ya, sehingga suami ada operasi. Tidak ada rekomendasi dari rumah sakit untuk tidak boleh dilakukan penahanan terkait kondisi fisik sang suami. Ya, kemudian karena luka tersebut juga kita sudah menggunakan 2 ahli kedokteran, ya, dari dokter yang tepat pertama kali diperiksa dari si suami, kemudian dokter yang biasa rutin digunakan sang suami untuk berobat, 2 rumah sakit. Juga kita menggunakan keterangan ahli dari dokter bidang pidana menyatakan bahwa itu masuk unsur pidana, sehingga telah kita lakukan sebagai tersangka. Pun sang istri karena memang dari awal sudah tidak kooperatif, ya, dan juga tidak hadir, maka kita lakukan penahanan pada kemarin malam. Aksi ibu-ibu sosialita di Makassar yang viral karena memamerkan arisan dengan angka mencapai 2,5 miliar rupiah ternyata berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara kini bergerak memantau kekayaan mereka. Pihak DJP memburu wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bidang DJP Sulsel Bartra Alimuddin Lisau mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemantauan terhadap wajib pajak apakah sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sesuai undang-undang yang diatur. Alimuddin pun menegaskan jika bukan kegiatan arisannya yang dikenakan pajak. Cuman apakah wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak, melaporkan SPT tahunannya. Sebelumnya media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pamer kekayaan yang dilakukan oleh grup sosialita di Kota Makassar. Viral sebuah video yang menunjukkan kegiatan arisan dengan perolehan mencapai 2,5 miliar rupiah. Bahkan pada video yang beredar terdapat segopok uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang terpampang di antara kerumunan sosialita tersebut. Usut punya usut, rupanya setoran untuk arisan sosialita itu adalah 100 juta rupiah per bulan. Melansir dari tribunnews.com, dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan ibu-ibu sosialita ini digelar di salah satu kafe. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Kota Makassar.
Seorang siswi yang marah karena ponselnya disita staf sekolah membakar asramanya dan menewaskan 19 anak di bawah umur di Guyana, Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Dilansir dari Kompas.com, sumber pemerintah pada Selasa 23 Mei mengatakan kepada kantor berita AFP, siswi remaja itu mengaku melakukan pembakaran dan kini berada dalam penjagaan polisi di Rumah Sakit Distrik Kota Mahdia. Polisi masih mempertimbangkan apakah akan menuntutnya atau tidak, kata pejabat tersebut. Kebakaran pada Minggu 21 Mei tersebut menghanguskan gedung asrama yang dihuni gadis berusia 11 hingga 17 tahun. Selain korban tewas, sekitar 20 anak dibawa ke rumah sakit, yang 2 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Pejabat tersebut menjelaskan staf awalnya menyita ponsel gadis itu dan siswi tersebut pada malam yang sama mengancam akan membakar gedung. Ia melanjutkan beberapa menit kemudian gadis itu ke area kamar mandi dan menyemprotkan insektisida ke tirai lalu menyalakan korek api. Beberapa murid menceritakan versi kejadian yang sama. Meskipun murid-murid lain berupaya memadamkan kebakaran, api dengan cepat menyambar langit-langit kayu dan akhirnya menghanguskan seluruh bangunan. Tim Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil menangkap pelaku residivis kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang di Banyumas. Aksi kedua polisi tersebut terekam CCTV dan ramai beredar di media sosial. Bermula ketika mobil yang dikendarai pelaku berinisial CS mencoba kabur dengan berjalan mundur. CS sudah dipantau tim saat bertransaksi di SPBU. Saat coba ditangkap, CS mencoba kabur dan dikejar kedua aparat. Mobil pelaku berhenti ketika ia menabrak 2 motor dan mobil di belakangnya. Di saat itulah polisi terlihat meloncat ke kap mobil dan menghentikan pelarian pelaku. Kasat Narkoba Polresta Banyumas Kompol Yogi Prawira dalam keterangan pers, pelaku adalah residivis kasus yang sama. CS baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Purwokerto sekitar bulan Januari 2023. Setelah keluar dari lapas, polisi kembali memantau pergerakan CS dan menemukan jika yang bersangkutan masih tetap mengedarkan obat-obatan psikoterapika di wilayah Kabupaten Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan CS, Kasat Narkoba mengatakan bahwa tim Satres Narkoba menemukan obat tramadol sekitar 60 butir, heksimer sekitar 400 butir dan uang sebesar Rp350.000.
Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Teguh Itmamul Umam, 18 tahun, siswa SMK Giri Purwo, Banyumas ini sempat viral karena sol sepatunya lepas saat wisuda pada Rabu 10 Mei 2023. Viral momen itu bahkan diketahui sampai membuat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menawari dirinya masuk tes Bintara TNI Angkatan Darat. Karena hal itulah, tanpa pikir panjang, dirinya mengaku kini telah menyiapkan berkas-berkas untuk mengikuti tes. Hal itu diungkapkan oleh Teguh pada Rabu 24 Mei 2023. Siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif itu mengaku awalnya tidak menyangka videonya akan viral, bahkan hingga mengundang perhatian dari KSAD Dudung. Teguh menceritakan bahwa saat itu dirinya tengah bersantai di dalam rumah, lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak sekolah dan diajak bertelepon dengan KSAD Dudung. Teguh yang beralamat di Desa Sibrama, RT 1 RW 7, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas adalah anak kedua dari dua bersaudara.
Ia mengaku punya hobi sepak bola, sementara ia bercerita pekerjaan orang tuanya, yaitu Pujiman 53 tahun dan Katinah 52 tahun, adalah seorang petani biasa. Lebih lanjut terkait sol sepatunya yang bisa sampai lepas saat wisuda, Teguh mengaku tidak mengira akan terjadi. Sepatu yang sudah tidak terpakai selama 6 tahun itu hanya ditaruh di dalam kardus. Ia juga bercerita sepatu tersebut bukanlah miliknya dan hanya pinjam dari tetangganya yang khusus ia kenakan untuk wisudanya. Terkait tawaran masuk TNI oleh KSAD, menurutnya itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah. Karena rupanya kebetulan sehari sebelum ditelepon oleh KSAD TNI, ia sempat mencari informasi pendaftaran TNI di Purwokerto. Hingga kemudian memang sudah rezekinya, ia ditawari untuk tes masuk TNI itu. Karena hal itu, Teguh mengaku sudah menyiapkan berkas-berkas dan tes fisik ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma Purwokerto karena pembukaan calon Bintara Polri 2 bulan lagi. Ia pun mengatakan tengah menyiapkan fisik seperti tes renang dan tes fisik lainnya. Vicky, siswa SMA yang pingsan seusai kelelahan berjalan kaki sampai 16 km ke sekolah, menuai sorotan publik. Kini seusai viral, Vicky pun mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota. Vicky adalah warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang mana ia menempuh perjalanan 16 km setiap harinya. Dari Ciputat ke Bojongsari, Vicky rela berjalan kaki lantaran tak punya ongkos lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Vicky mengaku kondisi sang ayah sakit stroke sehingga usaha ikan hiasnya harus tutup. Sementara ibunya tak bekerja karena menjadi ibu rumah tangga. Vicky sudah berangkat sekolah dengan berjalan kaki sejak 2 tahun lalu. Kisah Vicky kini sudah didengar oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saika Ihsan. Pilar juga telah mengunjungi Vicky di kediamannya. Kini Vicky mendapatkan tawaran beasiswa di perguruan tinggi S1 dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sembari berkuliah, nantinya Vicky juga akan bekerja sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Tak hanya itu, Vicky kini juga dihadiahi sebuah sepeda. Sebuah unggahan di sosial media Twitter tentang seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Depok tengah viral. Viralnya kasus ini karena bukannya mendapat pembelaan, sang istri justru ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Polres Metro Depok pun buka suara menjelaskan duduk perkaranya. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yoken Hiros Baruno mengatakan, informasi yang beredar tak sepenuhnya benar. Peristiwa KDRT ini terjadi pada akhir Februari 2023 lalu, yang mana sang istri berinisial PB terlihat cekcok dengan suaminya berinisial BI.
Sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri dan menumpahkan bubuk cabai ke mata sang istri dan terjadilah perkelahian. Tak cuma itu, sang suami juga mendorong sang istri. Mendapat tindakan kekerasan seperti itu, sang istri pun melakukan perlawanan dengan meremas alat vital sang suami. Untuk melepaskan remasan itu, sang suami memukul sang istri. Buntutnya, keduanya pun melaporkan kekerasan tersebut ke Polres Metro Depok, yang mana sang istri melapor lebih dulu, baru setelah itu disusul si suami. Berdasarkan hasil penyelidikan dengan melibatkan para ahli pidana, Yogen mengatakan pihaknya menetapkan keduanya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dalam perjalanannya ada salah satu pihak yang mengajukan restoratif justice dan langsung diupayakan oleh pihak kepolisian. Namun dalam proses restoratif justice tersebut, pihak sang istri tidak menghadirinya hingga buntutnya kasus itu pun kembali berlanjut. Menyoal penahanan, Yogen mengatakan pihaknya tidak menahan sang suami karena rekomendasi dari dokter. Sang suami harus menjalani operasi karena luka parah pada bagian kelaminnya akibat diremas oleh si istri. RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut, ditetapkan sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah sangat parah ya, sehingga suami ada operasi. Tidak ada rekomendasi dari rumah sakit untuk tidak boleh dilakukan penahanan terkait kondisi fisik sang suami. Ya, jadi karena luka tersebut juga kita sudah menggunakan 2 ahli kedokteran. Dari dokter yang tepat pertama kali diperiksa dari si suami, kemudian dokter yang biasa rutin digunakan sang suami untuk berobat, 2 rumah sakit juga kita menggunakan keterangan ahli dari dokter bidang pidana menyatakan bahwa itu masuk unsur pidana, sehingga telah kita tetapkan sebagai tersangka. Pun sang istri karena memang dari awal sudah tidak kooperatif, dan juga tidak hadir, maka kita lakukan penahanan pada kemarin malam. Aksi ibu-ibu sosialita di Makassar yang viral karena memamerkan arisan dengan angka mencapai 2,5 miliar rupiah ternyata berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara kini bergerak memantau kekayaan mereka. Pihak DJP memburu wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bidang DJP Sulsel Bartra Alimuddin Lisau mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemantauan terhadap wajib pajak apakah sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sesuai undang-undang yang diatur. Alimuddin pun menegaskan jika bukan kegiatan arisannya yang dikenakan pajak. Cuman apakah wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak, melaporkan SPT tahunannya. Sebelumnya media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pamer kekayaan yang dilakukan oleh grup sosialita di Kota Makassar. Viral sebuah video yang menunjukkan kegiatan arisan dengan perolehan mencapai 2,5 miliar rupiah. Bahkan pada video yang beredar terdapat segopok uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang terpampang di antara kerumunan sosialita tersebut. Usut punya usut, rupanya setoran untuk arisan sosialita itu adalah 100 juta rupiah per bulan. Melansir dari tribunnews.com, dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan ibu-ibu sosialita ini digelar di salah satu kafe. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Kota Makassar.
Seorang siswi yang marah karena ponselnya disita staf sekolah membakar asramanya dan menewaskan 19 anak di bawah umur di Guyana, Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Dilansir dari Kompas.com, sumber pemerintah pada Selasa 23 Mei mengatakan kepada kantor berita AFP, siswi remaja itu mengaku melakukan pembakaran dan kini berada dalam penjagaan polisi di Rumah Sakit Distrik Kota Mahdia. Polisi masih mempertimbangkan apakah akan menuntutnya atau tidak, kata pejabat tersebut. Kebakaran pada Minggu 21 Mei tersebut menghanguskan gedung asrama yang dihuni gadis berusia 11 hingga 17 tahun. Selain korban tewas, sekitar 20 anak dibawa ke rumah sakit, yang 2 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Pejabat tersebut menjelaskan staf awalnya menyita ponsel gadis itu dan siswi tersebut pada malam yang sama mengancam akan membakar gedung. Ia melanjutkan beberapa menit kemudian gadis itu ke area kamar mandi dan menyemprotkan insektisida ke tirai lalu menyalakan korek api. Beberapa murid menceritakan versi kejadian yang sama. Meskipun murid-murid lain berupaya memadamkan kebakaran, api dengan cepat menyambar langit-langit kayu dan akhirnya menghanguskan seluruh bangunan. Tim Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil menangkap pelaku residivis kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang di Banyumas. Aksi kedua polisi tersebut terekam CCTV dan ramai beredar di media sosial. Bermula ketika mobil yang dikendarai pelaku berinisial CS mencoba kabur dengan berjalan mundur. CS sudah dipantau tim saat bertransaksi di SPBU. Saat coba ditangkap, CS mencoba kabur dan dikejar kedua aparat. Mobil pelaku berhenti ketika ia menabrak 2 motor dan mobil di belakangnya. Di saat itulah polisi terlihat meloncat ke kap mobil dan menghentikan pelarian pelaku. Kasat Narkoba Polresta Banyumas Kompol Yogi Prawira dalam keterangan pers, pelaku adalah residivis kasus yang sama. CS baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Purwokerto sekitar bulan Januari 2023. Setelah keluar dari lapas, polisi kembali memantau pergerakan CS dan menemukan jika yang bersangkutan masih tetap mengedarkan obat-obatan psikoterapika di wilayah Kabupaten Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan CS, Kasat Narkoba mengatakan bahwa tim Satres Narkoba menemukan obat tramadol sekitar 60 butir, Heximer sekitar 400 butir dan uang sebesar Rp350.000.
BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Teguh Itmamul Umam, 18 tahun, siswa SMK Giri Purwo, Banyumas ini sempat viral karena sol sepatunya lepas saat wisuda pada Rabu 10 Mei 2023. Viral momen itu bahkan diketahui sampai membuat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menawari dirinya masuk tes Bintara TNI Angkatan Darat. Karena hal itulah, tanpa pikir panjang, dirinya mengaku kini telah menyiapkan berkas-berkas untuk mengikuti tes. Hal itu diungkapkan oleh Teguh pada Rabu 24 Mei 2023. Siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif itu mengaku awalnya tidak menyangka videonya akan viral, bahkan hingga mengundang perhatian dari KSAD Dudung. Teguh menceritakan bahwa saat itu dirinya tengah bersantai di dalam rumah, lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak sekolah dan diajak bertelepon dengan KSAD Dudung.
Teguh yang beralamat di Desa Sibrama, RT 1 RW 7, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas adalah anak kedua dari dua bersaudara. Ia mengaku punya hobi sepak bola, sementara ia bercerita pekerjaan orang tuanya, yaitu Pujiman 53 tahun dan Katinah 52 tahun, adalah seorang petani biasa. Lebih lanjut terkait sol sepatunya yang bisa sampai lepas saat wisuda, Teguh mengaku tidak mengira akan terjadi. Sepatu yang sudah tidak terpakai selama 6 tahun itu hanya ditaruh di dalam kardus. Ia juga bercerita sepatu tersebut bukanlah miliknya dan hanya pinjam dari tetangganya yang khusus ia kenakan untuk wisudanya. Terkait tawaran masuk TNI oleh KSAD, menurutnya itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah. Karena rupanya kebetulan sehari sebelum ditelepon oleh KSAD TNI, ia sempat mencari informasi pendaftaran TNI di Purwokerto. Hingga kemudian memang sudah rezekinya, ia ditawari untuk tes masuk TNI itu. Karena hal itu, Teguh mengaku sudah menyiapkan berkas-berkas dan tes fisik ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma, Purwokerto karena pembukaan calon Bintara Polri 2 bulan lagi. Ia pun mengatakan tengah menyiapkan fisik seperti tes renang dan tes fisik lainnya. Vicky, siswa SMA yang pingsan seusai kelelahan berjalan kaki sampai 16 km ke sekolah, menuai sorotan publik. Kini seusai viral, Vicky pun mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota. Vicky adalah warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang mana ia menempuh perjalanan 16 km setiap harinya. Dari Ciputat ke Bojongsari, Vicky rela berjalan kaki lantaran tak punya ongkos lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Vicky mengaku kondisi sang ayah sakit stroke sehingga usaha ikan hiasnya harus tutup. Sementara ibunya tak bekerja karena menjadi ibu rumah tangga. Vicky sudah berangkat sekolah dengan berjalan kaki sejak 2 tahun lalu. Kisah Vicky kini sudah didengar oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saika Ihsan. Pilar juga telah mengunjungi Vicky di kediamannya. Kini Vicky mendapatkan tawaran beasiswa di perguruan tinggi S1 dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sembari berkuliah, nantinya Vicky juga akan bekerja sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Tak hanya itu, Vicky kini juga dihadiahi sebuah sepeda. Sebuah unggahan di sosial media Twitter tentang seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Depok tengah viral. Viralnya kasus ini karena bukannya mendapat pembelaan, sang istri justru ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Polres Metro Depok pun buka suara menjelaskan duduk perkaranya. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yoken Hiros Baruno mengatakan, informasi yang beredar tak sepenuhnya benar.
Peristiwa KDRT ini terjadi pada akhir Februari 2023 lalu, yang mana sang istri berinisial PB terlihat cekcok dengan suaminya berinisial BI. Sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri dan menumpahkan bubuk cabai ke mata sang istri dan terjadilah perkelahian. Tak cuma itu, sang suami juga mendorong sang istri. Mendapat tindakan kekerasan seperti itu, sang istri pun melakukan perlawanan dengan meremas alat vital sang suami. Untuk melepaskan remasan itu, sang suami memukul sang istri. Buntutnya, keduanya pun melaporkan kekerasan tersebut ke Polres Metro Depok, yang mana sang istri melapor lebih dulu, baru setelah itu disusul si suami. Berdasarkan hasil penyelidikan dengan melibatkan para ahli pidana, Yogen mengatakan pihaknya menetapkan keduanya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dalam perjalanannya ada salah satu pihak yang mengajukan restoratif justice dan langsung diupayakan oleh pihak kepolisian. Namun dalam proses restoratif justice tersebut, pihak sang istri tidak menghadirinya hingga buntutnya kasus itu pun kembali berlanjut. Menyoal penahanan, Yogen mengatakan pihaknya tidak menahan sang suami karena rekomendasi dari dokter. Sang suami harus menjalani operasi karena luka parah pada bagian kelaminnya akibat diremas oleh si istri. RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut. Ditetapkan semua sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah sangat parah ya, sehingga suami ada operasi. Tidak ada rekomendasi dari rumah sakit untuk tidak boleh dilakukan penahanan terkait kondisi fisik sang suami. Ya. Kemudian karena luka tersebut juga kita sudah menggunakan 2 ahli kedokteran. Dari dokter yang tepat pertama kali diperiksa dari si suami, kemudian dokter yang biasa rutin digunakan sang suami untuk berobat, 2 rumah sakit. Juga kita menggunakan keterangan ahli dari dokter bidang pidana menyatakan bahwa itu masuk unsur pidana, sehingga telah kita tetapkan sebagai tersangka. Pun sang istri karena memang dari awal sudah tidak kooperatif, dan dia juga tidak hadir, maka kita lakukan penahanan pada kemarin malam. Aksi ibu-ibu sosialita di Makassar yang viral karena memamerkan arisan dengan angka mencapai 2,5 miliar rupiah ternyata berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara kini bergerak memantau kekayaan mereka. Pihak DJP memburu wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bidang DJP Sulsel Bartra Alimuddin Lisau mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemantauan terhadap wajib pajak apakah sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sesuai undang-undang yang diatur. Alimuddin pun menegaskan jika bukan kegiatan arisannya yang dikenakan pajak. Cuman apakah wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak, melaporkan SPT tahunannya. Sebelumnya media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pamer kekayaan yang dilakukan oleh grup sosialita di Kota Makassar. Viral sebuah video yang menunjukkan kegiatan arisan dengan perolehan mencapai 2,5 miliar rupiah. Bahkan pada video yang beredar terdapat segopok uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang terpampang di antara kerumunan sosialita tersebut. Usut punya usut, rupanya setoran untuk arisan sosialita itu adalah 100 juta rupiah per bulan. Melansir dari tribunnews.com, dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan ibu-ibu sosialita ini digelar di salah satu kafe. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Kota Makassar.
Seorang siswi yang marah karena ponselnya disita staf sekolah membakar asramanya dan menewaskan 19 anak di bawah umur di Guyana, Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Dilansir dari Kompas.com, sumber pemerintah pada Selasa 23 Mei mengatakan kepada kantor berita AFP, siswi remaja itu mengaku melakukan pembakaran dan kini berada dalam penjagaan polisi di Rumah Sakit Distrik Kota Mahdia. Polisi masih mempertimbangkan apakah akan menuntutnya atau tidak, kata pejabat tersebut. Kebakaran pada Minggu 21 Mei tersebut menghanguskan gedung asrama yang dihuni gadis berusia 11 hingga 17 tahun. Selain korban tewas, sekitar 20 anak dibawa ke rumah sakit, yang 2 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Pejabat tersebut menjelaskan staf awalnya menyita ponsel gadis itu dan siswi tersebut pada malam yang sama mengancam akan membakar gedung. Ia melanjutkan beberapa menit kemudian gadis itu ke area kamar mandi dan menyemprotkan insektisida ke tirai lalu menyalakan korek api. Beberapa murid menceritakan versi kejadian yang sama. Meskipun murid-murid lain berupaya memadamkan kebakaran, api dengan cepat menyambar langit-langit kayu dan akhirnya menghanguskan seluruh bangunan. Tim Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil menangkap pelaku residivis kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang di Banyumas. Aksi kedua polisi tersebut terekam CCTV dan ramai beredar di media sosial. Bermula ketika mobil yang dikendarai pelaku berinisial CS mencoba kabur dengan berjalan mundur. CS sudah dipantau tim saat bertransaksi di SPBU. Saat coba ditangkap, CS mencoba kabur dan dikejar kedua aparat. Mobil pelaku berhenti ketika ia menabrak 2 motor dan mobil di belakangnya. Di saat itulah polisi terlihat meloncat ke kap mobil dan menghentikan pelarian pelaku. Kasat Narkoba Polresta Banyumas Kompol Yogi Prawira dalam keterangan pers, pelaku adalah residivis kasus yang sama. CS baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Purwokerto sekitar bulan Januari 2023. Setelah keluar dari lapas, polisi kembali memantau pergerakan CS dan menemukan jika yang bersangkutan masih tetap mengedarkan obat-obatan psikoterapika di wilayah Kabupaten Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan CS, Kasat Narkoba mengatakan bahwa tim Satres Narkoba menemukan obat tramadol sekitar 60 butir, heksimer sekitar 400 butir dan uang sebesar Rp350.000.
Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Teguh Itmamul Umam, 18 tahun, siswa SMK Giri Purwo, Banyumas ini sempat viral karena sol sepatunya lepas saat wisuda pada Rabu 10 Mei 2023. Viral momen itu bahkan diketahui sampai membuat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menawari dirinya masuk tes Bintara TNI Angkatan Darat. Karena hal itulah, tanpa pikir panjang, dirinya mengaku kini telah menyiapkan berkas-berkas untuk mengikuti tes. Hal itu diungkapkan oleh Teguh pada Rabu 24 Mei 2023. Siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif itu mengaku awalnya tidak menyangka videonya akan viral, bahkan hingga mengundang perhatian dari KSAD Dudung. Teguh menceritakan bahwa saat itu dirinya tengah bersantai di dalam rumah, lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak sekolah dan diajak bertelepon dengan KSAD Dudung. Teguh yang beralamat di Desa Sibrama, RT 1 RW 7, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas adalah anak kedua dari dua bersaudara.
Ia mengaku punya hobi sepak bola, sementara ia bercerita pekerjaan orang tuanya, yaitu Pujiman 53 tahun dan Katinah 52 tahun, adalah seorang petani biasa. Lebih lanjut terkait sol sepatunya yang bisa sampai lepas, saat wisuda, Teguh mengaku tidak mengira akan terjadi. Sepatu yang sudah tidak terpakai selama 6 tahun itu hanya ditaruh di dalam kardus. Ia juga bercerita sepatu tersebut bukanlah miliknya dan hanya pinjam dari tetangganya yang khusus ia kenakan untuk wisudanya. Terkait tawaran masuk TNI oleh KSAD, menurutnya itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah. Karena rupanya kebetulan sehari sebelum ditelepon oleh KSAD TNI, ia sempat mencari informasi pendaftaran TNI di Purwokerto. Hingga kemudian memang sudah rezekinya, ia ditawari untuk tes masuk TNI itu. Karena hal itu, Teguh mengaku sudah menyiapkan berkas-berkas dan tes fisik ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma Purwokerto karena pembukaan calon Bintara Polri 2 bulan lagi. Ia pun mengatakan tengah menyiapkan fisik seperti tes renang dan tes fisik lainnya. Vicky, siswa SMA yang pingsan seusai kelelahan berjalan kaki sampai 16 km ke sekolah, menuai sorotan publik. Kini seusai viral, Vicky pun mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota. Vicky adalah warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang mana ia menempuh perjalanan 16 km setiap harinya. Dari Ciputat ke Bojongsari, Vicky rela berjalan kaki lantaran tak punya ongkos lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Vicky mengaku kondisi sang ayah sakit stroke sehingga usaha ikan hiasnya harus tutup. Sementara ibunya tak bekerja karena menjadi ibu rumah tangga. Vicky sudah berangkat sekolah dengan berjalan kaki sejak 2 tahun lalu. Kisah Vicky kini sudah didengar oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saika Ihsan. Pilar juga telah mengunjungi Vicky di kediamannya. Kini Vicky mendapatkan tawaran beasiswa di perguruan tinggi S1 dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sembari berkuliah, nantinya Vicky juga akan bekerja sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Tak hanya itu, Vicky kini juga dihadiahi sebuah sepeda. Sebuah unggahan di sosial media Twitter tentang seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Depok tengah viral. Viralnya kasus ini karena bukannya mendapat pembelaan, sang istri justru ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Polres Metro Depok pun buka suara menjelaskan duduk perkaranya. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yoken Hiros Baruno mengatakan, informasi yang beredar tak sepenuhnya benar. Peristiwa KDRT ini terjadi pada akhir Februari 2023 lalu, yang mana sang istri berinisial PB terlihat cekcok dengan suaminya berinisial BI.
Sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri dan menumpahkan bubuk cabai ke mata sang istri dan terjadilah perkelahian. Tak cuma itu, sang suami juga mendorong sang istri. Mendapat tindakan kekerasan seperti itu, sang istri pun melakukan perlawanan dengan meremas alat vital sang suami. Untuk melepaskan remasan itu, sang suami memukul sang istri. Buntutnya, keduanya pun melaporkan kekerasan tersebut ke Polres Metro Depok, yang mana sang istri melapor lebih dulu, baru setelah itu disusul si suami. Berdasarkan hasil penyelidikan dengan melibatkan para ahli pidana, Yogen mengatakan pihaknya menetapkan keduanya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dalam perjalanannya ada salah satu pihak yang mengajukan restoratif justice dan langsung diupayakan oleh pihak kepolisian. Namun dalam proses restoratif justice tersebut, pihak sang istri tidak menghadirinya hingga buntutnya kasus itu pun kembali berlanjut. Menyoal penahanan, Yogen mengatakan pihaknya tidak menahan sang suami karena rekomendasi dari dokter. Sang suami harus menjalani operasi karena luka parah pada bagian kelaminnya akibat diremas oleh si istri. RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut. Ditetapkan semua sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah sangat parah ya, sehingga suami ada operasi. Tidak ada rekomendasi dari rumah sakit untuk tidak boleh dilakukan penahanan terkait kondisi fisik sang suami ya. Kemudian karena luka tersebut juga kita sudah menggunakan 2 ahli kedokteran ya, dari dokter yang tepat pertama kali diperiksa dari si suami, kemudian dokter yang biasa rutin digunakan sang suami untuk berobat 2 rumah sakit, juga kita menggunakan keterangan ahli dari dokter bidang hukum pidana menyatakan bahwa itu masuk unsur pidana, sehingga telah kita tetapkan sebagai tersangka. Pun sang istri karena memang dari awal sudah tidak kooperatif ya, dan dia juga tidak hadir, maka kita lakukan penahanan pada kemarin malam. Aksi ibu-ibu sosialita di Makassar yang viral karena memamerkan arisan dengan angka mencapai 2,5 miliar rupiah ternyata berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara kini bergerak memantau kekayaan mereka. Pihak DJP memburu wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bidang DJP Sulsel Bartra Alimuddin Lisau mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemantauan terhadap wajib pajak apakah sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sesuai undang-undang yang diatur. Alimuddin pun menegaskan jika bukan kegiatan arisannya yang dikenakan pajak. Cuman apakah wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak, melaporkan SPT tahunannya. Sebelumnya media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pamer kekayaan yang dilakukan oleh grup sosialita di Kota Makassar. Viral sebuah video yang menunjukkan kegiatan arisan dengan perolehan mencapai 2,5 miliar rupiah. Bahkan pada video yang beredar terdapat segopok uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang terpampang di antara kerumunan sosialita tersebut. Usut punya usut, rupanya setoran untuk arisan sosialita itu adalah 100 juta rupiah per bulan. Melansir dari tribunnews.com, dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan ibu-ibu sosialita ini digelar di salah satu kafe. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Kota Makassar.
Seorang siswi yang marah karena ponselnya disita staf sekolah membakar asramanya dan menewaskan 19 anak di bawah umur di Guyana, Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Dilansir dari Kompas.com, sumber pemerintah pada Selasa 23 Mei mengatakan kepada kantor berita AFP, siswi remaja itu mengaku melakukan pembakaran dan kini berada dalam penjagaan polisi di Rumah Sakit Distrik Kota Mahdia. Polisi masih mempertimbangkan apakah akan menuntutnya atau tidak, kata pejabat tersebut. Kebakaran pada Minggu 21 Mei tersebut menghanguskan gedung asrama yang dihuni gadis berusia 11 hingga 17 tahun. Selain korban tewas, sekitar 20 anak dibawa ke rumah sakit, yang 2 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Pejabat tersebut menjelaskan staf awalnya menyita ponsel gadis itu dan siswi tersebut pada malam yang sama mengancam akan membakar gedung. Ia melanjutkan beberapa menit kemudian gadis itu ke area kamar mandi dan menyemprotkan insektisida ke tirai lalu menyalakan korek api. Beberapa murid menceritakan versi kejadian yang sama. Meskipun murid-murid lain berupaya memadamkan kebakaran, api dengan cepat menyambar langit-langit kayu dan akhirnya menghanguskan seluruh bangunan. Tim Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil menangkap pelaku residivis kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang di Banyumas. Aksi kedua polisi tersebut terekam CCTV dan ramai beredar di media sosial. Bermula ketika mobil yang dikendarai pelaku berinisial CS mencoba kabur dengan berjalan mundur. CS sudah dipantau tim saat bertransaksi di SPBU. Saat coba ditangkap, CS mencoba kabur dan dikejar kedua aparat. Mobil pelaku berhenti ketika ia menabrak 2 motor dan mobil di belakangnya. Di saat itulah polisi terlihat meloncat ke kap mobil dan menghentikan pelarian pelaku. Kasat Narkoba Polresta Banyumas Kompol Yogi Prawira dalam keterangan pers, pelaku adalah residivis kasus yang sama. CS baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Purwokerto sekitar bulan Januari 2023. Setelah keluar dari lapas, polisi kembali memantau pergerakan CS dan menemukan jika yang bersangkutan masih tetap mengedarkan obat-obatan psikoterapika di wilayah Kabupaten Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan CS, Kasat Narkoba mengatakan bahwa tim Satres Narkoba menemukan obat tramadol sekitar 60 butir, Heximer sekitar 400 butir dan uang sebesar Rp350.000.
BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Itmamul Umam, 18 tahun, siswa SMK Giri Purwo, Banyumas ini sempat viral karena sol sepatunya lepas saat wisuda pada Rabu 10 Mei 2023. Viral momen itu bahkan diketahui sampai membuat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menawari dirinya masuk tes Bintara TNI Angkatan Darat. Karena hal itulah, tanpa pikir panjang, dirinya mengaku kini telah menyiapkan berkas-berkas untuk mengikuti tes. Hal itu diungkapkan oleh Teguh pada Rabu 24 Mei 2023. Siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif itu mengaku awalnya tidak menyangka videonya akan viral, bahkan hingga mengundang perhatian dari KSAD Dudung. Teguh menceritakan bahwa saat itu dirinya tengah bersantai di dalam rumah, lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak sekolah dan diajak bertelepon dengan KSAD Dudung.
Teguh yang beralamat di Desa Sibrama, RT 1 RW 7, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas adalah anak kedua dari dua bersaudara. Ia mengaku punya hobi sepak bola, sementara ia bercerita pekerjaan orang tuanya, yaitu Pujiman 53 tahun dan Katinah 52 tahun, adalah seorang petani biasa. Lebih lanjut terkait sol sepatunya yang bisa sampai lepas saat wisuda, Teguh mengaku tidak mengira akan terjadi. Sepatu yang sudah tidak terpakai selama 6 tahun itu hanya ditaruh di dalam kardus. Ia juga bercerita sepatu tersebut bukanlah miliknya dan hanya pinjam dari tetangganya yang khusus ia kenakan untuk wisudanya. Terkait tawaran masuk TNI oleh KSAD, menurutnya itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah. Karena rupanya kebetulan sehari sebelum ditelepon oleh KSAD TNI, ia sempat mencari informasi pendaftaran TNI di Purwokerto. Hingga kemudian memang sudah rezekinya, ia ditawari untuk tes masuk TNI itu. Karena hal itu, Teguh mengaku sudah menyiapkan berkas-berkas dan tes fisik ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma, Purwokerto karena pembukaan calon Bintara Polri 2 bulan lagi. Ia pun mengatakan tengah menyiapkan fisik seperti tes renang dan tes fisik lainnya. Vicky, siswa SMA yang pingsan seusai kelelahan berjalan kaki sampai 16 km ke sekolah menuai sorotan publik. Kini seusai viral, Vicky pun mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota. Vicky adalah warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang mana ia menempuh perjalanan 16 km setiap harinya dari Ciputat ke Bojongsari. Vicky rela berjalan kaki lantaran tak punya ongkos lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Vicky mengaku kondisi sang ayah sakit stroke sehingga usaha ikan hiasnya harus tutup. Sementara ibunya tak bekerja karena menjadi ibu rumah tangga. Vicky sudah berangkat sekolah dengan berjalan kaki sejak 2 tahun lalu. Kisah Vicky kini sudah didengar oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saika Ihsan. Pilar juga telah mengunjungi Vicky di kediamannya. Kini Vicky mendapatkan tawaran beasiswa di perguruan tinggi S1 dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sembari berkuliah, nantinya Vicky juga akan bekerja sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Tak hanya itu, Vicky kini juga dihadiahi sebuah sepeda. Sebuah unggahan di sosial media Twitter tentang seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Depok tengah viral. Viralnya kasus ini karena bukannya mendapat pembelaan, sang istri justru ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Polres Metro Depok pun buka suara menjelaskan duduk perkaranya. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yoken Hiros Baruno mengatakan, informasi yang beredar tak sepenuhnya benar.
Peristiwa KDRT ini terjadi pada akhir Februari 2023 lalu, yang mana sang istri berinisial PB terlihat cekcok dengan suaminya berinisial BI. Sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri dan menumpahkan bubuk cabai ke mata sang istri dan terjadilah perkelahian. Tak cuma itu, sang suami juga mendorong sang istri. Mendapat tindakan kekerasan seperti itu, sang istri pun melakukan perlawanan dengan meremas alat vital sang suami. Untuk melepaskan remasan itu, sang suami memukul sang istri. Buntutnya, keduanya pun melaporkan kekerasan tersebut ke Polres Metro Depok, yang mana sang istri melapor lebih dulu, baru setelah itu disusul si suami. Berdasarkan hasil penyelidikan dengan melibatkan para ahli pidana, Yogen mengatakan pihaknya menetapkan keduanya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dalam perjalanannya ada salah satu pihak yang mengajukan restoratif justice dan langsung diupayakan oleh pihak kepolisian. Namun dalam proses restoratif justice tersebut, pihak sang istri tidak menghadirinya hingga buntutnya kasus itu pun kembali berlanjut. Menyoal penahanan, Yogen mengatakan pihaknya tidak menahan sang suami karena rekomendasi dari dokter. Sang suami harus menjalani operasi karena luka parah pada bagian kelaminnya akibat diremas oleh si istri. RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut, ditetapkan semua sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah sangat parah ya, sehingga suami ada operasi. Ada rekomendasi dari rumah sakit untuk tidak boleh dilakukan penahanan terkait kondisi fisik sang suami. Ya. Kemudian karena luka tersebut juga kita sudah menggunakan 2 ahli kedokteran, ya, dari dokter yang tepat pertama kali diperiksa dari si suami, kemudian dokter yang biasa rutin digunakan sang suami untuk berobat, 2 rumah sakit. Juga kita menggunakan keterangan ahli dari dokter bidang pidana menyatakan bahwa itu masuk unsur pidana, sehingga telah kita lakukan sebagai tersangka. Pun sang istri karena memang dari awal sudah tidak kooperatif, ya, dan dia juga tidak hadir, maka kita lakukan penahanan pada kemarin malam. Aksi ibu-ibu sosialita di Makassar yang viral karena memamerkan arisan dengan angka mencapai 2,5 miliar rupiah ternyata berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara kini bergerak memantau kekayaan mereka. Pihak DJP memburu wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bidang DJP Sulsel Bartra Alimuddin Lisau mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemantauan terhadap wajib pajak apakah sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sesuai undang-undang yang diatur. Alimuddin pun menegaskan jika bukan kegiatan arisannya yang dikenakan pajak. Cuman apakah wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak, melaporkan SPT tahunannya. Sebelumnya media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pamer kekayaan yang dilakukan oleh grup sosialita di Kota Makassar. Viral sebuah video yang menunjukkan kegiatan arisan dengan perolehan mencapai 2,5 miliar rupiah. Bahkan pada video yang beredar terdapat segopok uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang terpampang di antara kerumunan sosialita tersebut. Usut punya usut, rupanya setoran untuk arisan sosialita itu adalah 100 juta rupiah per bulan. Melansir dari tribunnews.com, dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan ibu-ibu sosialita ini digelar di salah satu kafe. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Kota Makassar.
Seorang siswi yang marah karena ponselnya disita staf sekolah membakar asramanya dan menewaskan 19 anak di bawah umur di Guyana, Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Dilansir dari Kompas.com, sumber pemerintah pada Selasa 23 Mei mengatakan kepada kantor berita AFP, siswi remaja itu mengaku melakukan pembakaran dan kini berada dalam penjagaan polisi di Rumah Sakit Distrik Kota Mahdia. Polisi masih mempertimbangkan apakah akan menuntutnya atau tidak, kata pejabat tersebut. Kebakaran pada Minggu 21 Mei tersebut menghanguskan gedung asrama yang dihuni gadis berusia 11 hingga 17 tahun. Selain korban tewas, sekitar 20 anak dibawa ke rumah sakit, yang 2 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Pejabat tersebut menjelaskan staf awalnya menyita ponsel gadis itu dan siswi tersebut pada malam yang sama mengancam akan membakar gedung. Ia melanjutkan beberapa menit kemudian gadis itu ke area kamar mandi dan menyemprotkan insektisida ke tirai lalu menyalakan korek api. Beberapa murid menceritakan versi kejadian yang sama. Meskipun murid-murid lain berupaya memadamkan kebakaran, api dengan cepat menyambar langit-langit kayu dan akhirnya menghanguskan seluruh bangunan. Tim Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil menangkap pelaku residivis kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang di Banyumas. Aksi kedua polisi tersebut terekam CCTV dan ramai beredar di media sosial. Bermula ketika mobil yang dikendarai pelaku berinisial CS mencoba kabur dengan berjalan mundur. CS sudah dipantau tim saat bertransaksi di SPBU. Saat coba ditangkap, CS mencoba kabur dan dikejar kedua aparat. Mobil pelaku berhenti ketika ia menabrak 2 motor dan mobil di belakangnya. Di saat itulah polisi terlihat meloncat ke kap mobil dan menghentikan pelarian pelaku. Kasat Narkoba Polresta Banyumas Kompol Yogi Prawira dalam keterangan pers, pelaku adalah residivis kasus yang sama. CS baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Purwokerto sekitar bulan Januari 2023. Setelah keluar dari lapas, polisi kembali memantau pergerakan CS dan menemukan jika yang bersangkutan masih tetap mengedarkan obat-obatan psikoterapika di wilayah Kabupaten Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan CS, Kasat Narkoba mengatakan bahwa tim Satres Narkoba menemukan obat tramadol sekitar 60 butir, Heximer sekitar 400 butir dan uang sebesar Rp350.000.
Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Itmamul Umam, 18 tahun, siswa SMK Giri Purwo, Banyumas ini sempat viral karena sol sepatunya lepas saat wisuda pada Rabu 10 Mei 2023. Viral momen itu bahkan diketahui sampai membuat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menawari dirinya masuk tes Bintara TNI Angkatan Darat. Karena hal itulah, tanpa pikir panjang, dirinya mengaku kini telah menyiapkan berkas-berkas untuk mengikuti tes. Hal itu diungkapkan oleh Teguh pada Rabu 24 Mei 2023. Siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif itu mengaku awalnya tidak menyangka videonya akan viral, bahkan hingga mengundang perhatian dari KSAD Dudung. Teguh menceritakan bahwa saat itu dirinya tengah bersantai di dalam rumah, lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak sekolah dan diajak bertelepon dengan KSAD Dudung.
Teguh yang beralamat di Desa Sibrama, RT 1 RW 7, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas adalah anak kedua dari dua bersaudara. Ia mengaku punya hobi sepak bola, sementara ia bercerita pekerjaan orang tuanya, yaitu Pujiman 53 tahun dan Katinah 52 tahun, adalah seorang petani biasa. Lebih lanjut terkait sol sepatunya yang bisa sampai lepas saat wisuda, Teguh mengaku tidak mengira akan terjadi. Sepatu yang sudah tidak terpakai selama 6 tahun itu hanya ditaruh di dalam kardus. Ia juga bercerita sepatu tersebut bukanlah miliknya dan hanya pinjam dari tetangganya yang khusus ia kenakan untuk wisudanya. Terkait tawaran masuk TNI oleh KSAD, menurutnya itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah. Karena rupanya kebetulan sehari sebelum ditelepon oleh KSAD TNI, ia sempat mencari informasi pendaftaran TNI di Purwokerto. Hingga kemudian memang sudah rezekinya, ia ditawari untuk tes masuk TNI itu. Karena hal itu, Teguh mengaku sudah menyiapkan berkas-berkas dan tes fisik ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma, Purwokerto karena pembukaan calon Bintara Polri 2 bulan lagi. Ia pun mengatakan tengah menyiapkan fisik seperti tes renang dan tes fisik lainnya. Vicky, siswa SMA yang pingsan seusai kelelahan berjalan kaki sampai 16 km ke sekolah menuai sorotan publik. Kini seusai viral, Vicky pun mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota. Vicky adalah warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang mana ia menempuh perjalanan 16 km setiap harinya dari Ciputat ke Bojongsari. Vicky rela berjalan kaki lantaran tak punya ongkos lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Vicky mengaku kondisi sang ayah sakit stroke sehingga usaha ikan hiasnya harus tutup. Sementara ibunya tak bekerja karena menjadi ibu rumah tangga. Vicky sudah berangkat sekolah dengan berjalan kaki sejak 2 tahun lalu. Kisah Vicky kini sudah didengar oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saika Ihsan. Pilar juga telah mengunjungi Vicky di kediamannya. Kini Vicky mendapatkan tawaran beasiswa di perguruan tinggi S1 dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sembari berkuliah, nantinya Vicky juga akan bekerja sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Tak hanya itu, Vicky kini juga dihadiahi sebuah sepeda. Sebuah unggahan di sosial media Twitter tentang seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Depok tengah viral. Viralnya kasus ini karena bukannya mendapat pembelaan, sang istri justru ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Polres Metro Depok pun buka suara menjelaskan duduk perkaranya. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yoken Hiros Baruno mengatakan, informasi yang beredar tak sepenuhnya benar.
Peristiwa KDRT ini terjadi pada akhir Februari 2023 lalu, yang mana sang istri berinisial PB terlihat cekcok dengan suaminya berinisial BI. Sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri dan menumpahkan bubuk cabai ke mata sang istri dan terjadilah perkelahian. Tak cuma itu, sang suami juga mendorong sang istri. Mendapat tindakan kekerasan seperti itu, sang istri pun melakukan perlawanan dengan meremas alat vital sang suami. Untuk melepaskan remasan itu, sang suami memukul sang istri. Buntutnya, keduanya pun melaporkan kekerasan tersebut ke Polres Metro Depok, yang mana sang istri melapor lebih dulu, baru setelah itu disusul si suami. Berdasarkan hasil penyelidikan dengan melibatkan para ahli pidana, Yogen mengatakan pihaknya menetapkan keduanya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dalam perjalanannya ada salah satu pihak yang mengajukan restoratif justice dan langsung diupayakan oleh pihak kepolisian. Namun dalam proses restoratif justice tersebut, pihak sang istri tidak menghadirinya hingga buntutnya kasus itu pun kembali berlanjut. Menyoal penahanan, Yogen mengatakan pihaknya tidak menahan sang suami karena rekomendasi dari dokter. Sang suami harus menjalani operasi karena luka parah pada bagian kelaminnya akibat diremas oleh si istri. RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut, ditetapkan semua sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah sangat parah ya, sehingga suami ada operasi. Ada rekomendasi dari rumah sakit untuk tidak boleh dilakukan penahanan terkait kondisi fisik sang suami. Ya. Kemudian karena luka tersebut juga kita sudah menggunakan 2 ahli kedokteran, ya, dari dokter yang tepat pertama kali diperiksa dari si suami, kemudian dokter yang biasa rutin digunakan sang suami untuk berobat, 2 rumah sakit. Juga kita menggunakan keterangan ahli dari dokter bidang hukum pidana menyatakan bahwa itu masuk unsur pidana, sehingga telah kita lakukan sebagai tersangka. Pun sang istri karena memang dari awal sudah tidak kooperatif, ya, dan dia juga tidak hadir, maka kita lakukan penahanan pada kemarin malam. Aksi ibu-ibu sosialita di Makassar yang viral karena memamerkan arisan dengan angka mencapai 2,5 miliar rupiah ternyata berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara kini bergerak memantau kekayaan mereka. Pihak DJP memburu wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bidang DJP Sulsel Bartra Alimuddin Lisau mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemantauan terhadap wajib pajak apakah sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sesuai undang-undang yang diatur. Alimuddin pun menegaskan jika bukan kegiatan arisannya yang dikenakan pajak. Cuman apakah wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak, melaporkan SPT tahunannya. Sebelumnya media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pamer kekayaan yang dilakukan oleh grup sosialita di Kota Makassar. Viral sebuah video yang menunjukkan kegiatan arisan dengan perolehan mencapai 2,5 miliar rupiah. Bahkan pada video yang beredar terdapat segopok uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang terpampang di antara kerumunan sosialita tersebut. Usut punya usut, rupanya setoran untuk arisan sosialita itu adalah 100 juta rupiah per bulan. Melansir dari tribunnews.com, dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan ibu-ibu sosialita ini digelar di salah satu kafe. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Kota Makassar.
Seorang siswi yang marah karena ponselnya disita staf sekolah membakar asramanya dan menewaskan 19 anak di bawah umur di Guyana, Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Dilansir dari Kompas.com, sumber pemerintah pada Selasa 23 Mei mengatakan kepada kantor berita AFP, siswi remaja itu mengaku melakukan pembakaran dan kini berada dalam penjagaan polisi di Rumah Sakit Distrik Kota Mahdia. Polisi masih mempertimbangkan apakah akan menuntutnya atau tidak, kata pejabat tersebut. Kebakaran pada Minggu 21 Mei tersebut menghanguskan gedung asrama yang dihuni gadis berusia 11 hingga 17 tahun. Selain korban tewas, sekitar 20 anak dibawa ke rumah sakit, yang 2 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Pejabat tersebut menjelaskan staf awalnya menyita ponsel gadis itu dan siswi tersebut pada malam yang sama mengancam akan membakar gedung. Ia melanjutkan beberapa menit kemudian gadis itu ke area kamar mandi dan menyemprotkan insektisida ke tirai lalu menyalakan korek api. Beberapa murid menceritakan versi kejadian yang sama. Meskipun murid-murid lain berupaya memadamkan kebakaran, api dengan cepat menyambar langit-langit kayu dan akhirnya menghanguskan seluruh bangunan. Tim Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil menangkap pelaku residivis kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang di Banyumas. Aksi kedua polisi tersebut terekam CCTV dan ramai beredar di media sosial. Bermula ketika mobil yang dikendarai pelaku berinisial CS mencoba kabur dengan berjalan mundur. CS sudah dipantau tim saat bertransaksi di SPBU. Saat coba ditangkap, CS mencoba kabur dan dikejar kedua aparat. Mobil pelaku berhenti ketika ia menabrak 2 motor dan mobil di belakangnya. Di saat itulah polisi terlihat meloncat ke kap mobil dan menghentikan pelarian pelaku. Kasat Narkoba Polresta Banyumas Kompol Yogi Prawira dalam keterangan pers, pelaku adalah residivis kasus yang sama. CS baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Purwokerto sekitar bulan Januari 2023. Setelah keluar dari lapas, polisi kembali memantau pergerakan CS dan menemukan jika yang bersangkutan masih tetap mengedarkan obat-obatan psikoterapika di wilayah Kabupaten Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan CS, Kasat Narkoba mengatakan bahwa tim Satres Narkoba menemukan obat tramadol sekitar 60 butir, Heximer sekitar 400 butir dan uang sebesar Rp350.000.
BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Teguh Itmamul Umam, 18 tahun, siswa SMK Giri Purwo, Banyumas ini sempat viral karena sol sepatunya lepas saat wisuda pada Rabu 10 Mei 2023. Viral momen itu bahkan diketahui sampai membuat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menawari dirinya masuk tes Bintara TNI Angkatan Darat. Karena hal itulah, tanpa pikir panjang, dirinya mengaku kini telah menyiapkan berkas-berkas untuk mengikuti tes. Hal itu diungkapkan oleh Teguh pada Rabu 24 Mei 2023. Siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif itu mengaku awalnya tidak menyangka videonya akan viral, bahkan hingga mengundang perhatian dari KSAD Dudung. Teguh menceritakan bahwa saat itu dirinya tengah bersantai di dalam rumah, lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak sekolah dan diajak bertelepon dengan KSAD Dudung. Teguh yang beralamat di Desa Sibrama, RT 1 RW 7, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas adalah anak kedua dari dua bersaudara.
Ia mengaku punya hobi sepak bola, sementara ia bercerita pekerjaan orang tuanya, yaitu Pujiman 53 tahun dan Katinah 52 tahun, adalah seorang petani biasa. Lebih lanjut terkait sol sepatunya yang bisa sampai lepas, saat wisuda Teguh mengaku tidak mengira akan terjadi. Sepatu yang sudah tidak terpakai selama 6 tahun itu hanya ditaruh di dalam kardus. Ia juga bercerita sepatu tersebut bukanlah miliknya dan hanya pinjam dari tetangganya yang khusus ia kenakan untuk wisudanya. Terkait tawaran masuk TNI oleh KSAD, menurutnya itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah. Karena rupanya kebetulan sehari sebelum ditelepon oleh KSAD TNI, ia sempat mencari informasi pendaftaran TNI di Purwokerto. Hingga kemudian memang sudah rezekinya, ia ditawari untuk tes masuk TNI itu. Karena hal itu, Teguh mengaku sudah menyiapkan berkas-berkas dan tes fisik ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma Purwokerto karena pembukaan calon Bintara Polri 2 bulan lagi. Ia pun mengatakan tengah menyiapkan fisik seperti tes renang dan tes fisik lainnya. Vicky, siswa SMA yang pingsan seusai kelelahan berjalan kaki sampai 16 km ke sekolah menuai sorotan publik. Kini seusai viral, Vicky pun mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota. Vicky adalah warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang mana ia menempuh perjalanan 16 km setiap harinya dari Ciputat ke Bojongsari. Vicky rela berjalan kaki lantaran tak punya ongkos lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Vicky mengaku kondisi sang ayah sakit stroke sehingga usaha ikan hiasnya harus tutup. Sementara ibunya tak bekerja karena menjadi ibu rumah tangga. Vicky sudah berangkat sekolah dengan berjalan kaki sejak 2 tahun lalu. Kisah Vicky kini sudah didengar oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saika Ihsan. Pilar juga telah mengunjungi Vicky di kediamannya. Kini Vicky mendapatkan tawaran beasiswa di perguruan tinggi S1 dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sembari berkuliah, nantinya Vicky juga akan bekerja sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Tak hanya itu, Vicky kini juga dihadiahi sebuah sepeda. Sebuah unggahan di sosial media Twitter tentang seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Depok tengah viral. Viralnya kasus ini karena bukannya mendapat pembelaan, sang istri justru ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Polres Metro Depok pun buka suara menjelaskan duduk perkaranya. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yoken Hiros Baruno mengatakan, informasi yang beredar tak sepenuhnya benar. Peristiwa KDRT ini terjadi pada akhir Februari 2023 lalu, yang mana sang istri berinisial PB terlihat cekcok dengan suaminya berinisial BI.
Sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri dan menumpahkan bubuk cabai ke mata sang istri dan terjadilah perkelahian. Tak cuma itu, sang suami juga mendorong sang istri. Mendapat tindakan kekerasan seperti itu, sang istri pun melakukan perlawanan dengan meremas alat vital sang suami. Untuk melepaskan remasan itu, sang suami memukul sang istri. Buntutnya, keduanya pun melaporkan kekerasan tersebut ke Polres Metro Depok, yang mana sang istri melapor lebih dulu, baru setelah itu disusul si suami. Berdasarkan hasil penyelidikan dengan melibatkan para ahli pidana, Yogen mengatakan pihaknya menetapkan keduanya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dalam perjalanannya ada salah satu pihak yang mengajukan restoratif justice dan langsung diupayakan oleh pihak kepolisian. Namun dalam proses restoratif justice tersebut, pihak sang istri tidak menghadirinya hingga buntutnya kasus itu pun kembali berlanjut. Menyoal penahanan, Yogen mengatakan pihaknya tidak menahan sang suami karena rekomendasi dari dokter. Sang suami harus menjalani operasi karena luka parah pada bagian kelaminnya akibat diremas oleh si istri. RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut. Ditetapkan semua sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah sangat parah ya, sehingga harus ada operasi. Ada rekomendasi dari rumah sakit untuk tidak boleh dilakukan penahanan terkait kondisi fisik sang suami. Ya. Kemudian karena luka tersebut juga kita sudah menggunakan 2 ahli kedokteran, ya, dari dokter yang tempat pertama kali diperiksa dari si suami, kemudian dokter yang biasa rutin digunakan sang suami untuk berobat, 2 rumah sakit. Juga kita menggunakan keterangan ahli dari dokter bidang hukum pidana menyatakan bahwa itu masuk unsur pidana, sehingga telah kita lakukan sebagai tersangka. Pun sang istri karena memang dari awal sudah tidak kooperatif, ya, dan dia juga tidak hadir, maka kita lakukan penahanan pada kemarin malam. Aksi ibu-ibu sosialita di Makassar yang viral karena memamerkan arisan dengan angka mencapai 2,5 miliar rupiah ternyata berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara kini bergerak memantau kekayaan mereka. Pihak DJP memburu wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bidang DJP Sulsel Bartra Alimuddin Lisau mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemantauan terhadap wajib pajak apakah sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sesuai undang-undang yang diatur. Alimuddin pun menegaskan jika bukan kegiatan arisannya yang dikenakan pajak. Cuman apakah wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak, melaporkan SPT tahunannya. Sebelumnya media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pamer kekayaan yang dilakukan oleh grup sosialita di Kota Makassar. Viral sebuah video yang menunjukkan kegiatan arisan dengan perolehan mencapai 2,5 miliar rupiah. Bahkan pada video yang beredar terdapat segopok uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang terpampang di antara kerumunan sosialita tersebut. Usut punya usut, rupanya setoran untuk arisan sosialita itu adalah 100 juta rupiah per bulan. Melansir dari tribunnews.com, dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan ibu-ibu sosialita ini digelar di salah satu kafe. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Kota Makassar.
Seorang siswi yang marah karena ponselnya disita staf sekolah membakar asramanya dan menewaskan 19 anak di bawah umur di Guyana, Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Dilansir dari Kompas.com, sumber pemerintah pada Selasa 23 Mei mengatakan kepada kantor berita AFP, siswi remaja itu mengaku melakukan pembakaran dan kini berada dalam penjagaan polisi di Rumah Sakit Distrik Kota Mahdia. Polisi masih mempertimbangkan apakah akan menuntutnya atau tidak, kata pejabat tersebut. Kebakaran pada Minggu 21 Mei tersebut menghanguskan gedung asrama yang dihuni gadis berusia 11 hingga 17 tahun. Selain korban tewas, sekitar 20 anak dibawa ke rumah sakit, yang 2 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Pejabat tersebut menjelaskan staf awalnya menyita ponsel gadis itu dan siswi tersebut pada malam yang sama mengancam akan membakar gedung. Ia melanjutkan beberapa menit kemudian gadis itu ke area kamar mandi dan menyemprotkan insektisida ke tirai lalu menyalakan korek api. Beberapa murid menceritakan versi kejadian yang sama. Meskipun murid-murid lain berupaya memadamkan kebakaran, api dengan cepat menyambar langit-langit kayu dan akhirnya menghanguskan seluruh bangunan. Tim Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil menangkap pelaku residivis kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang di Banyumas. Aksi kedua polisi tersebut terekam CCTV dan ramai beredar di media sosial. Bermula ketika mobil yang dikendarai pelaku berinisial CS mencoba kabur dengan berjalan mundur. CS sudah dipantau tim saat bertransaksi di SPBU. Saat coba ditangkap, CS mencoba kabur dan dikejar kedua aparat. Mobil pelaku berhenti ketika ia menabrak 2 motor dan mobil di belakangnya. Di saat itulah polisi terlihat meloncat ke kap mobil dan menghentikan pelarian pelaku. Kasat Narkoba Polresta Banyumas Kompol Yogi Prawira dalam keterangan pers, pelaku adalah residivis kasus yang sama. CS baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Purwokerto sekitar bulan Januari 2023. Setelah keluar dari lapas, polisi kembali memantau pergerakan CS dan menemukan jika yang bersangkutan masih tetap mengedarkan obat-obatan psikoterapika di wilayah Kabupaten Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan CS, Kasat Narkoba mengatakan bahwa tim Satres Narkoba menemukan obat tramadol sekitar 60 butir, Heximer sekitar 400 butir dan uang sebesar Rp350.000.
Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Teguh Itmamul Umam, 18 tahun, siswa SMK Giri Purwo, Banyumas ini sempat viral karena sol sepatunya lepas saat wisuda pada Rabu 10 Mei 2023. Viral momen itu bahkan diketahui sampai membuat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menawari dirinya masuk tes Bintara TNI Angkatan Darat. Karena hal itulah, tanpa pikir panjang, dirinya mengaku kini telah menyiapkan berkas-berkas untuk mengikuti tes. Hal itu diungkapkan oleh Teguh pada Rabu 24 Mei 2023. Siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif itu mengaku awalnya tidak menyangka videonya akan viral, bahkan hingga mengundang perhatian dari KSAD Dudung. Teguh menceritakan bahwa saat itu dirinya tengah bersantai di dalam rumah, lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak sekolah dan diajak bertelepon dengan KSAD Dudung.
Teguh yang beralamat di Desa Sibrama, RT 1 RW 7, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas adalah anak kedua dari dua bersaudara. Ia mengaku punya hobi sepak bola, sementara ia bercerita pekerjaan orang tuanya, yaitu Pujiman 53 tahun dan Katinah 52 tahun, adalah seorang petani biasa. Lebih lanjut terkait sol sepatunya yang bisa sampai lepas saat wisuda, Teguh mengaku tidak mengira akan terjadi. Sepatu yang sudah tidak terpakai selama 6 tahun itu hanya ditaruh di dalam kardus. Ia juga bercerita sepatu tersebut bukanlah miliknya dan hanya pinjam dari tetangganya yang khusus ia kenakan untuk wisudanya. Terkait tawaran masuk TNI oleh KSAD, menurutnya itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah. Karena rupanya kebetulan sehari sebelum ditelepon oleh KSAD TNI, ia sempat mencari informasi pendaftaran TNI di Purwokerto. Hingga kemudian memang sudah rezekinya, ia ditawari untuk tes masuk TNI itu. Karena hal itu, Teguh mengaku sudah menyiapkan berkas-berkas dan tes fisik ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma, Purwokerto karena pembukaan calon Bintara Polri 2 bulan lagi. Ia pun mengatakan tengah menyiapkan fisik seperti tes renang dan tes fisik lainnya. Vicky, siswa SMA yang pingsan seusai kelelahan berjalan kaki sampai 16 km ke sekolah menuai sorotan publik. Kini seusai viral, Vicky pun mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota. Vicky adalah warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang mana ia menempuh perjalanan 16 km setiap harinya dari Ciputat ke Bojongsari. Vicky rela berjalan kaki lantaran tak punya ongkos lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Vicky mengaku kondisi sang ayah sakit stroke sehingga usaha ikan hiasnya harus tutup. Sementara ibunya tak bekerja karena menjadi ibu rumah tangga. Vicky sudah berangkat sekolah dengan berjalan kaki sejak 2 tahun lalu. Kisah Vicky kini sudah didengar oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saika Ihsan. Pilar juga telah mengunjungi Vicky di kediamannya. Kini Vicky mendapatkan tawaran beasiswa di perguruan tinggi S1 dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sembari berkuliah, nantinya Vicky juga akan bekerja sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Tak hanya itu, Vicky kini juga dihadiahi sebuah sepeda. Sebuah unggahan di sosial media Twitter tentang seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Depok tengah viral. Viralnya kasus ini karena bukannya mendapat pembelaan, sang istri justru ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Polres Metro Depok pun buka suara menjelaskan duduk perkaranya. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yoken Hiros Baruno mengatakan, informasi yang beredar tak sepenuhnya benar.
Peristiwa KDRT ini terjadi pada akhir Februari 2023 lalu, yang mana sang istri berinisial PB terlihat cekcok dengan suaminya berinisial BI. Sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri dan menumpahkan bubuk cabai ke mata sang istri dan terjadilah perkelahian. Tak cuma itu, sang suami juga mendorong sang istri. Mendapat tindakan kekerasan seperti itu, sang istri pun melakukan perlawanan dengan meremas alat vital sang suami. Untuk melepaskan remasan itu, sang suami memukul sang istri. Buntutnya, keduanya pun melaporkan kekerasan tersebut ke Polres Metro Depok, yang mana sang istri melapor lebih dulu, baru setelah itu disusul si suami. Berdasarkan hasil penyelidikan dengan melibatkan para ahli pidana, Yogen mengatakan pihaknya menetapkan keduanya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dalam perjalanannya ada salah satu pihak yang mengajukan restoratif justice dan langsung diupayakan oleh pihak kepolisian. Namun dalam proses restoratif justice tersebut, pihak sang istri tidak menghadirinya hingga buntutnya kasus itu pun kembali berlanjut. Menyoal penahanan, Yogen mengatakan pihaknya tidak menahan sang suami karena rekomendasi dari dokter. Sang suami harus menjalani operasi karena luka parah pada bagian kelaminnya akibat diremas oleh si istri. RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut, ditetapkan semua sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah sangat parah ya, sehingga suami ada operasi. Ada rekomendasi dari rumah sakit untuk tidak boleh dilakukan penahanan terkait kondisi fisik sang suami. Ya. Jadi karena luka tersebut juga kita sudah menggunakan 2 ahli kedokteran, ya, dari dokter yang tempat pertama kali diperiksa dari si suami, kemudian dokter yang biasa rutin digunakan sang suami untuk berobat, 2 rumah sakit. Juga kita menggunakan keterangan ahli dari dokter bidang pidana menyatakan bahwa itu masuk unsur pidana, sehingga telah kita lakukan sebagai tersangka. Pun sang istri karena memang dari awal sudah tidak kooperatif, ya, dan juga tidak hadir, maka kita lakukan penahanan pada kemarin malam. Aksi ibu-ibu sosialita di Makassar yang viral karena memamerkan arisan dengan angka mencapai 2,5 miliar rupiah ternyata berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara kini bergerak memantau kekayaan mereka. Pihak DJP memburu wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bidang DJP Sulsel Bartra Alimuddin Risau mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemantauan terhadap wajib pajak apakah sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sesuai undang-undang yang diatur. Alimuddin pun menegaskan jika bukan kegiatan arisannya yang dikenakan pajak. Cuman apakah wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak, melaporkan SPT tahunannya. Sebelumnya media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pamer kekayaan yang dilakukan oleh grup sosialita di Kota Makassar. Viral sebuah video yang menunjukkan kegiatan arisan dengan perolehan mencapai 2,5 miliar rupiah. Bahkan pada video yang beredar terdapat segopok uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang terpampang di antara kerumunan sosialita tersebut. Usut punya usut, rupanya setoran untuk arisan sosialita itu adalah 100 juta rupiah per bulan. Melansir dari tribunnews.com, dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan ibu-ibu sosialita ini digelar di salah satu kafe. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Kota Makassar.
Seorang siswi yang marah karena ponselnya disita staf sekolah membakar asramanya dan menewaskan 19 anak di bawah umur di Guyana, Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Dilansir dari Kompas.com, sumber pemerintah pada Selasa 23 Mei mengatakan kepada kantor berita AFP, siswi remaja itu mengaku melakukan pembakaran dan kini berada dalam penjagaan polisi di Rumah Sakit Distrik Kota Mahdia. Polisi masih mempertimbangkan apakah akan menuntutnya atau tidak, kata pejabat tersebut. Kebakaran pada Minggu 21 Mei tersebut menghanguskan gedung asrama yang dihuni gadis berusia 11 hingga 17 tahun. Selain korban tewas, sekitar 20 anak dibawa ke rumah sakit, yang 2 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Pejabat tersebut menjelaskan staf awalnya menyita ponsel gadis itu dan siswi tersebut pada malam yang sama mengancam akan membakar gedung. Ia melanjutkan beberapa menit kemudian gadis itu ke area kamar mandi dan menyemprotkan insektisida ke tirai lalu menyalakan korek api. Beberapa murid menceritakan versi kejadian yang sama. Meskipun murid-murid lain berupaya memadamkan kebakaran, api dengan cepat menyambar langit-langit kayu dan akhirnya menghanguskan seluruh bangunan. Tim Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil menangkap pelaku residivis kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang di Banyumas. Aksi kedua polisi tersebut terekam CCTV dan ramai beredar di media sosial. Bermula ketika mobil yang dikendarai pelaku berinisial CS mencoba kabur dengan berjalan mundur. CS sudah dipantau tim saat bertransaksi di SPBU. Saat coba ditangkap, CS mencoba kabur dan dikejar kedua aparat. Mobil pelaku berhenti ketika ia menabrak 2 motor dan mobil di belakangnya. Di saat itulah polisi terlihat meloncat ke kap mobil dan menghentikan pelarian pelaku. Kasat Narkoba Polresta Banyumas Kompol Yogi Prawira dalam keterangan pers, pelaku adalah residivis kasus yang sama. CS baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Purwokerto sekitar bulan Januari 2023. Setelah keluar dari lapas, polisi kembali memantau pergerakan CS dan menemukan jika yang bersangkutan masih tetap mengedarkan obat-obatan psikoterapika di wilayah Kabupaten Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan CS, Kasat Narkoba mengatakan bahwa tim Satres Narkoba menemukan obat tramadol sekitar 60 butir, Heximer sekitar 400 butir dan uang sebesar Rp350.000.
Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Teguh Itmamul Umam, 18 tahun, siswa SMK Giri Purwo, Banyumas ini sempat viral karena sol sepatunya lepas saat wisuda pada Rabu 10 Mei 2023. Viral momen itu bahkan diketahui sampai membuat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menawari dirinya masuk tes Bintara TNI Angkatan Darat. Karena hal itulah, tanpa pikir panjang, dirinya mengaku kini telah menyiapkan berkas-berkas untuk mengikuti tes. Hal itu diungkapkan oleh Teguh pada Rabu 24 Mei 2023. Siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif itu mengaku awalnya tidak menyangka videonya akan viral, bahkan hingga mengundang perhatian dari KSAD Dudung. Teguh menceritakan bahwa saat itu dirinya tengah bersantai di dalam rumah, lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak sekolah dan diajak bertelepon dengan KSAD Dudung. Teguh yang beralamat di Desa Sibrama, RT 1 RW 7, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas adalah anak kedua dari dua bersaudara.
Ia mengaku punya hobi sepak bola, sementara ia bercerita pekerjaan orang tuanya, yaitu Pujiman 53 tahun dan Katinah 52 tahun, adalah seorang petani biasa. Lebih lanjut terkait sol sepatunya yang bisa sampai lepas, saat wisuda Teguh mengaku tidak mengira akan terjadi. Sepatu yang sudah tidak terpakai selama 6 tahun itu hanya ditaruh di dalam kardus. Ia juga bercerita sepatu tersebut bukanlah miliknya dan hanya pinjam dari tetangganya yang khusus ia kenakan untuk wisudanya. Terkait tawaran masuk TNI oleh KSAD, menurutnya itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah. Karena rupanya kebetulan sehari sebelum ditelepon oleh KSAD TNI, ia sempat mencari informasi pendaftaran TNI di Purwokerto. Hingga kemudian memang sudah rezekinya, ia ditawari untuk tes masuk TNI itu. Karena hal itu, Teguh mengaku sudah menyiapkan berkas-berkas dan tes fisik ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma Purwokerto karena pembukaan calon Bintara Polri 2 bulan lagi. Ia pun mengatakan tengah menyiapkan fisik seperti tes renang dan tes fisik lainnya. Vicky, siswa SMA yang pingsan seusai kelelahan berjalan kaki sampai 16 km ke sekolah menuai sorotan publik. Kini seusai viral, Vicky pun mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota. Vicky adalah warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang mana ia menempuh perjalanan 16 km setiap harinya dari Ciputat ke Bojongsari. Vicky rela berjalan kaki lantaran tak punya ongkos lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Vicky mengaku kondisi sang ayah sakit stroke sehingga usaha ikan hiasnya harus tutup. Sementara ibunya tak bekerja karena menjadi ibu rumah tangga. Vicky sudah berangkat sekolah dengan berjalan kaki sejak 2 tahun lalu. Kisah Vicky kini sudah didengar oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saika Ihsan. Pilar juga telah mengunjungi Vicky di kediamannya. Kini Vicky mendapatkan tawaran beasiswa di perguruan tinggi S1 dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sembari berkuliah, nantinya Vicky juga akan bekerja sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Tak hanya itu, Vicky kini juga dihadiahi sebuah sepeda. Sebuah unggahan di sosial media Twitter tentang seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Depok tengah viral. Viralnya kasus ini karena bukannya mendapat pembelaan, sang istri justru ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Polres Metro Depok pun buka suara menjelaskan duduk perkaranya. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yoken Hiros Baruno mengatakan, informasi yang beredar tak sepenuhnya benar. Peristiwa KDRT ini terjadi pada akhir Februari 2023 lalu, yang mana sang istri berinisial PB terlihat cekcok dengan suaminya berinisial BI.
Sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri dan menumpahkan bubuk cabai ke mata sang istri dan terjadilah perkelahian. Tak cuma itu, sang suami juga mendorong sang istri. Mendapat tindakan kekerasan seperti itu, sang istri pun melakukan perlawanan dengan meremas alat vital sang suami. Untuk melepaskan remasan itu, sang suami memukul sang istri. Buntutnya, keduanya pun melaporkan kekerasan tersebut ke Polres Metro Depok, yang mana sang istri melapor lebih dulu, baru setelah itu disusul si suami. Berdasarkan hasil penyelidikan dengan melibatkan para ahli pidana, Yogen mengatakan pihaknya menetapkan keduanya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dalam perjalanannya ada salah satu pihak yang mengajukan restoratif justice dan langsung diupayakan oleh pihak kepolisian. Namun dalam proses restoratif justice tersebut, pihak sang istri tidak menghadirinya hingga buntutnya kasus itu pun kembali berlanjut. Menyoal penahanan, Yogen mengatakan pihaknya tidak menahan sang suami karena rekomendasi dari dokter. Sang suami harus menjalani operasi karena luka parah pada bagian kelaminnya akibat diremas oleh si istri. RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut, ditetapkan sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah sangat parah ya, sehingga suami ada operasi. Tidak ada rekomendasi dari rumah sakit untuk tidak boleh dilakukan penahanan terkait kondisi fisik sang suami. Ya, kemudian karena luka tersebut juga kita sudah menggunakan 2 ahli kedokteran. Dari dokter yang tepat pertama kali diperiksa dari si suami, kemudian dokter yang biasa rutin digunakan sang suami untuk berobat, 2 rumah sakit juga kita menggunakan keterangan ahli dari dokter bidang hukum pidana menyatakan bahwa itu masuk unsur pidana, sehingga telah kita lakukan sebagai tersangka. Pun sang istri karena memang dari awal sudah tidak kooperatif, dan juga tidak hadir, maka kita lakukan penahanan pada kemarin malam. Aksi ibu-ibu sosialita di Makassar yang viral karena memamerkan arisan dengan angka mencapai 2,5 miliar rupiah ternyata berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara kini bergerak memantau kekayaan mereka. Pihak DJP memburu wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bidang DJP Sulsel Bartra Alimuddin Lisau mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemantauan terhadap wajib pajak apakah sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sesuai undang-undang yang diatur. Alimuddin pun menegaskan jika bukan kegiatan arisannya yang dikenakan pajak. Cuman apakah wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak, melaporkan SPT tahunannya. Sebelumnya media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pamer kekayaan yang dilakukan oleh grup sosialita di Kota Makassar. Viral sebuah video yang menunjukkan kegiatan arisan dengan perolehan mencapai 2,5 miliar rupiah. Bahkan pada video yang beredar terdapat segopok uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang terpampang di antara kerumunan sosialita tersebut. Usut punya usut, rupanya setoran untuk arisan sosialita itu adalah 100 juta rupiah per bulan. Melansir dari tribunnews.com, dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan ibu-ibu sosialita ini digelar di salah satu kafe. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Kota Makassar.
Seorang siswi yang marah karena ponselnya disita staf sekolah membakar asramanya dan menewaskan 19 anak di bawah umur di Guyana, Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Dilansir dari Kompas.com, sumber pemerintah pada Selasa 23 Mei mengatakan kepada kantor berita AFP, siswi remaja itu mengaku melakukan pembakaran dan kini berada dalam penjagaan polisi di Rumah Sakit Distrik Kota Mahdia. Polisi masih mempertimbangkan apakah akan menuntutnya atau tidak, kata pejabat tersebut. Kebakaran pada Minggu 21 Mei tersebut menghanguskan gedung asrama yang dihuni gadis berusia 11 hingga 17 tahun. Selain korban tewas, sekitar 20 anak dibawa ke rumah sakit, yang 2 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Pejabat tersebut menjelaskan staf awalnya menyita ponsel gadis itu dan siswi tersebut pada malam yang sama mengancam akan membakar gedung. Ia melanjutkan beberapa menit kemudian gadis itu ke area kamar mandi dan menyemprotkan insektisida ke tirai lalu menyalakan korek api. Beberapa murid menceritakan versi kejadian yang sama. Meskipun murid-murid lain berupaya memadamkan kebakaran, api dengan cepat menyambar langit-langit kayu dan akhirnya menghanguskan seluruh bangunan. Tim Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil menangkap pelaku residivis kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang di Banyumas. Aksi kedua polisi tersebut terekam CCTV dan ramai beredar di media sosial. Bermula ketika mobil yang dikendarai pelaku berinisial CS mencoba kabur dengan berjalan mundur. CS sudah dipantau tim saat bertransaksi di SPBU. Saat coba ditangkap, CS mencoba kabur dan dikejar kedua aparat. Mobil pelaku berhenti ketika ia menabrak 2 motor dan mobil di belakangnya. Di saat itulah polisi terlihat meloncat ke kap mobil dan menghentikan pelarian pelaku. Kasat Narkoba Polresta Banyumas Kompol Yogi Prawira dalam keterangan pers, pelaku adalah residivis kasus yang sama. CS baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Purwokerto sekitar bulan Januari 2023. Setelah keluar dari lapas, polisi kembali memantau pergerakan CS dan menemukan jika yang bersangkutan masih tetap mengedarkan obat-obatan psikoterapika di wilayah Kabupaten Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan CS, Kasat Narkoba mengatakan bahwa tim Satres Narkoba menemukan obat tramadol sekitar 60 butir, Heximer sekitar 400 butir dan uang sebesar Rp350.000.
Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Teguh Itmamul Umam, 18 tahun, siswa SMK Giri Purwo, Banyumas ini sempat viral karena sol sepatunya lepas saat wisuda pada Rabu 10 Mei 2023. Viral momen itu bahkan diketahui sampai membuat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menawari dirinya masuk tes Bintara TNI Angkatan Darat. Karena hal itulah, tanpa pikir panjang, dirinya mengaku kini telah menyiapkan berkas-berkas untuk mengikuti tes. Hal itu diungkapkan oleh Teguh pada Rabu 24 Mei 2023. Siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif itu mengaku awalnya tidak menyangka videonya akan viral, bahkan hingga mengundang perhatian dari KSAD Dudung. Teguh menceritakan bahwa saat itu dirinya tengah bersantai di dalam rumah, lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak sekolah dan diajak bertelepon dengan KSAD Dudung.
Teguh yang beralamat di Desa Sibrama, RT 1 RW 7, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas adalah anak kedua dari dua bersaudara. Ia mengaku punya hobi sepak bola, sementara ia bercerita pekerjaan orang tuanya, yaitu Pujiman 53 tahun dan Katinah 52 tahun, adalah seorang petani biasa. Lebih lanjut terkait sol sepatunya yang bisa sampai lepas saat wisuda, Teguh mengaku tidak mengira akan terjadi. Sepatu yang sudah tidak terpakai selama 6 tahun itu hanya ditaruh di dalam kardus. Ia juga bercerita sepatu tersebut bukanlah miliknya dan hanya pinjam dari tetangganya yang khusus ia kenakan untuk wisudanya. Terkait tawaran masuk TNI oleh KSAD, menurutnya itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah. Karena rupanya kebetulan sehari sebelum ditelepon oleh KSAD TNI, ia sempat mencari informasi pendaftaran TNI di Purwokerto. Hingga kemudian memang sudah rezekinya, ia ditawari untuk tes masuk TNI itu. Karena hal itu, Teguh mengaku sudah menyiapkan berkas-berkas dan tes fisik ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma, Purwokerto karena pembukaan calon Bintara Polri 2 bulan lagi. Ia pun mengatakan tengah menyiapkan fisik seperti tes renang dan tes fisik lainnya. Vicky, siswa SMA yang pingsan seusai kelelahan berjalan kaki sampai 16 km ke sekolah menuai sorotan publik. Kini seusai viral, Vicky pun mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota. Vicky adalah warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang mana ia menempuh perjalanan 16 km setiap harinya dari Ciputat ke Bojongsari. Vicky rela berjalan kaki lantaran tak punya ongkos lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Vicky mengaku kondisi sang ayah sakit stroke sehingga usaha ikan hiasnya harus tutup. Sementara ibunya tak bekerja karena menjadi ibu rumah tangga. Vicky sudah berangkat sekolah dengan berjalan kaki sejak 2 tahun lalu. Kisah Vicky kini sudah didengar oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saika Ihsan. Pilar juga telah mengunjungi Vicky di kediamannya. Kini Vicky mendapatkan tawaran beasiswa di perguruan tinggi S1 dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sembari berkuliah, nantinya Vicky juga akan bekerja sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Tak hanya itu, Vicky kini juga dihadiahi sebuah sepeda. Sebuah unggahan di sosial media Twitter tentang seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Depok tengah viral. Viralnya kasus ini karena bukannya mendapat pembelaan, sang istri justru ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Polres Metro Depok pun buka suara menjelaskan duduk perkaranya. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yoken Hiros Baruno mengatakan, informasi yang beredar tak sepenuhnya benar.
Peristiwa KDRT ini terjadi pada akhir Februari 2023 lalu, yang mana sang istri berinisial PB terlihat cekcok dengan suaminya berinisial BI. Sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri dan menumpahkan bubuk cabai ke mata sang istri dan terjadilah perkelahian. Tak cuma itu, sang suami juga mendorong sang istri. Mendapat tindakan kekerasan seperti itu, sang istri pun melakukan perlawanan dengan meremas alat vital sang suami. Untuk melepaskan remasan itu, sang suami memukul sang istri. Buntutnya, keduanya pun melaporkan kekerasan tersebut ke Polres Metro Depok, yang mana sang istri melapor lebih dulu, baru setelah itu disusul si suami. Berdasarkan hasil penyelidikan dengan melibatkan para ahli pidana, Yogen mengatakan pihaknya menetapkan keduanya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dalam perjalanannya ada salah satu pihak yang mengajukan restoratif justice dan langsung diupayakan oleh pihak kepolisian. Namun dalam proses restoratif justice tersebut, pihak sang istri tidak menghadirinya hingga buntutnya kasus itu pun kembali berlanjut. Menyoal penahanan, Yogen mengatakan pihaknya tidak menahan sang suami karena rekomendasi dari dokter. Sang suami harus menjalani operasi karena luka parah pada bagian kelaminnya akibat diremas oleh si istri. RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut, ditetapkan semua sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah sangat parah ya, sehingga suami ada operasi. Tidak ada rekomendasi dari rumah sakit untuk tidak boleh dilakukan penahanan terkait kondisi fisik sang suami. Ya, kemudian karena luka tersebut juga kita sudah menggunakan 2 ahli kedokteran. Dari dokter yang tepat pertama kali diperiksa dari si suami, kemudian dokter yang biasa rutin digunakan sang suami untuk berobat, 2 rumah sakit. Juga kita menggunakan keterangan ahli dari dokter bidang hukum pidana menyatakan bahwa itu masuk unsur pidana, sehingga telah kita lakukan sebagai tersangka. Pun sang istri karena memang dari awal sudah tidak kooperatif, dan juga tidak hadir, maka kita lakukan penahanan pada kemarin malam. Aksi ibu-ibu sosialita di Makassar yang viral karena memamerkan arisan dengan angka mencapai 2,5 miliar rupiah ternyata berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara kini bergerak memantau kekayaan mereka. Pihak DJP memburu wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bidang DJP Sulsel Bartra Alimuddin Lisau mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemantauan terhadap wajib pajak apakah sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sesuai undang-undang yang diatur. Alimuddin pun menegaskan jika bukan kegiatan arisannya yang dikenakan pajak. Cuman apakah wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak, melaporkan SPT tahunannya. Sebelumnya media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pamer kekayaan yang dilakukan oleh grup sosialita di Kota Makassar. Viral sebuah video yang menunjukkan kegiatan arisan dengan perolehan mencapai 2,5 miliar rupiah. Bahkan pada video yang beredar terdapat segopok uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang terpampang di antara kerumunan sosialita tersebut. Usut punya usut, rupanya setoran untuk arisan sosialita itu adalah 100 juta rupiah per bulan. Melansir dari tribunnews.com, dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan ibu-ibu sosialita ini digelar di salah satu kafe. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Kota Makassar.
Seorang siswi yang marah karena ponselnya disita staf sekolah membakar asramanya dan menewaskan 19 anak di bawah umur di Guyana, Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Dilansir dari Kompas.com, sumber pemerintah pada Selasa 23 Mei mengatakan kepada kantor berita AFP, siswi remaja itu mengaku melakukan pembakaran dan kini berada dalam penjagaan polisi di rumah sakit distrik Kota Mahdia. Polisi masih mempertimbangkan apakah akan menuntutnya atau tidak, kata pejabat tersebut. Kebakaran pada Minggu 21 Mei tersebut menghanguskan gedung asrama yang dihuni gadis berusia 11 hingga 17 tahun. Selain korban tewas, sekitar 20 anak dibawa ke rumah sakit, yang 2 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Pejabat tersebut menjelaskan staf awalnya menyita ponsel gadis itu dan siswi tersebut pada malam yang sama mengancam akan membakar gedung. Ia melanjutkan beberapa menit kemudian gadis itu ke area kamar mandi dan menyemprotkan insektisida ke tirai lalu menyalakan korek api. Beberapa murid menceritakan versi kejadian yang sama. Meskipun murid-murid lain berupaya memadamkan kebakaran, api dengan cepat menyambar langit-langit kayu dan akhirnya menghanguskan seluruh bangunan. Tim Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil menangkap pelaku residivis kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang di Banyumas. Aksi kedua polisi tersebut terekam CCTV dan ramai beredar di media sosial. Bermula ketika mobil yang dikendarai pelaku berinisial CS mencoba kabur dengan berjalan mundur. CS sudah dipantau tim saat bertransaksi di SPBU. Saat coba ditangkap, CS mencoba kabur dan dikejar kedua aparat. Mobil pelaku berhenti ketika ia menabrak 2 motor dan mobil di belakangnya. Di saat itulah polisi terlihat meloncat ke kap mobil dan menghentikan pelarian pelaku. Kasat Narkoba Polresta Banyumas Kompol Yogi Prawira dalam keterangan pers, pelaku adalah residivis kasus yang sama. CS baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Purwokerto sekitar bulan Januari 2023. Setelah keluar dari lapas, polisi kembali memantau pergerakan CS dan menemukan jika yang bersangkutan masih tetap mengedarkan obat-obatan psikoterapika di wilayah Kabupaten Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan CS, Kasat Narkoba mengatakan bahwa tim Satres Narkoba menemukan obat tramadol sekitar 60 butir, heksimer sekitar 400 butir dan uang sebesar Rp350.000.
Tower BTS Baktikominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Teguh Itmamul Umam, 18 tahun, siswa SMK Giri Purwo, Banyumas ini sempat viral karena sol sepatunya lepas saat wisuda pada Rabu 10 Mei 2023. Viral momen itu bahkan diketahui sampai membuat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menawari dirinya masuk tes Bintara TNI Angkatan Darat. Karena hal itulah, tanpa pikir panjang, dirinya mengaku kini telah menyiapkan berkas-berkas untuk mengikuti tes. Hal itu diungkapkan oleh Teguh pada Rabu 24 Mei 2023. Siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif itu mengaku awalnya tidak menyangka videonya akan viral, bahkan hingga mengundang perhatian dari KSAD Dudung. Teguh menceritakan bahwa saat itu dirinya tengah bersantai di dalam rumah, lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak sekolah dan diajak bertelepon dengan KSAD Dudung.
Teguh yang beralamat di Desa Sibrama, RT 1 RW 7, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Ia mengaku punya hobi sepak bola, sementara ia bercerita pekerjaan orang tuanya, yaitu Pujiman 53 tahun dan Katinah 52 tahun, adalah seorang petani biasa. Lebih lanjut terkait sol sepatunya yang bisa sampai lepas saat wisuda, Teguh mengaku tidak mengira akan terjadi. Sepatu yang sudah tidak terpakai selama 6 tahun itu hanya ditaruh di dalam kardus. Ia juga bercerita sepatu tersebut bukanlah miliknya dan hanya pinjam dari tetangganya yang khusus ia kenakan untuk wisudanya. Terkait tawaran masuk TNI oleh KSAD, menurutnya itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah. Karena rupanya kebetulan sehari sebelum ditelepon oleh KSAD TNI, ia sempat mencari informasi pendaftaran TNI di Purwokerto. Hingga kemudian memang sudah rezekinya, ia ditawari untuk tes masuk TNI itu. Karena hal itu, Teguh mengaku sudah menyiapkan berkas-berkas dan tes fisik ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma, Purwokerto karena pembukaan calon Bintara Polri 2 bulan lagi. Ia pun mengatakan tengah menyiapkan fisik seperti tes renang dan tes fisik lainnya. Vicky, siswa SMA yang pingsan seusai kelelahan berjalan kaki sampai 16 km ke sekolah menuai sorotan publik. Kini seusai viral, Vicky pun mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota. Vicky adalah warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang mana ia menempuh perjalanan 16 km setiap harinya dari Ciputat ke Bojongsari. Vicky rela berjalan kaki lantaran tak punya ongkos lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Vicky mengaku kondisi sang ayah sakit stroke sehingga usaha ikan hiasnya harus tutup. Sementara ibunya tak bekerja karena menjadi ibu rumah tangga. Vicky sudah berangkat sekolah dengan berjalan kaki sejak 2 tahun lalu. Kisah Vicky kini sudah didengar oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saika Ihsan. Pilar juga telah mengunjungi Vicky di kediamannya. Kini Vicky mendapatkan tawaran beasiswa di perguruan tinggi S1 dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sembari berkuliah, nantinya Vicky juga akan bekerja sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Tak hanya itu, Vicky kini juga dihadiahi sebuah sepeda. Sebuah unggahan di sosial media Twitter tentang seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Depok tengah viral. Viralnya kasus ini karena bukannya mendapat pembelaan, sang istri justru ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Polres Metro Depok pun buka suara menjelaskan duduk perkaranya. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yoken Hiros Baruno mengatakan, informasi yang beredar tak sepenuhnya benar.
Peristiwa KDRT ini terjadi pada akhir Februari 2023 lalu, yang mana sang istri berinisial PB terlihat cekcok dengan suaminya berinisial BI. Sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri dan menumpahkan bubuk cabai ke mata sang istri dan terjadilah perkelahian. Tak cuma itu, sang suami juga mendorong sang istri. Mendapat tindakan kekerasan seperti itu, sang istri pun melakukan perlawanan dengan meremas alat vital sang suami. Untuk melepaskan remasan itu, sang suami memukul sang istri. Buntutnya, keduanya pun melaporkan kekerasan tersebut ke Polres Metro Depok, yang mana sang istri melapor lebih dulu, baru setelah itu disusul si suami. Berdasarkan hasil penyelidikan dengan melibatkan para ahli pidana, Yogen mengatakan pihaknya menetapkan keduanya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dalam perjalanannya ada salah satu pihak yang mengajukan restoratif justice dan langsung diupayakan oleh pihak kepolisian. Namun dalam proses restoratif justice tersebut, pihak sang istri tidak menghadirinya hingga buntutnya kasus itu pun kembali berlanjut. Menyoal penahanan, Yogen mengatakan pihaknya tidak menahan sang suami karena rekomendasi dari dokter. Sang suami harus menjalani operasi karena luka parah pada bagian kelaminnya akibat diremas oleh si istri. RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut, ditetapkan semua sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah sangat parah ya, sehingga sudah ada operasi. Tidak ada rekomendasi dari rumah sakit untuk tidak boleh dilakukan penahanan terkait kondisi fisik sang suami. Ya, kemudian karena luka tersebut juga kita sudah menggunakan 2 ahli kedokteran, ya, dari dokter yang tepat pertama kali diperiksa dari si suami, kemudian dokter yang biasa rutin digunakan sang suami untuk berobat, 2 rumah sakit. Juga kita menggunakan keterangan ahli dari dokter bidang hukum pidana menyatakan bahwa itu masuk unsur pidana, sehingga telah kita lakukan sebagai tersangka. Pun sang istri karena memang dari awal sudah tidak kooperatif, ya, dan juga tidak hadir, maka kita lakukan penahanan pada kemarin malam. Aksi ibu-ibu sosialita di Makassar yang viral karena memamerkan arisan dengan angka mencapai 2,5 miliar rupiah ternyata berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara kini bergerak memantau kekayaan mereka. Pihak DJP memburu wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bidang DJP Sulsel Bartra Alimuddin Risau mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemantauan terhadap wajib pajak apakah sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sesuai undang-undang yang diatur. Alimuddin pun menegaskan jika bukan kegiatan arisannya yang dikenakan pajak. Cuman apakah wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak, melaporkan SPT tahunannya. Sebelumnya media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pamer kekayaan yang dilakukan oleh grup sosialita di Kota Makassar. Viral sebuah video yang menunjukkan kegiatan arisan dengan perolehan mencapai 2,5 miliar rupiah. Bahkan pada video yang beredar terdapat segopok uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang terpampang di antara kerumunan sosialita tersebut. Usut punya usut, rupanya setoran untuk arisan sosialita itu adalah 100 juta rupiah per bulan. Melansir dari tribunnews.com, dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan ibu-ibu sosialita ini digelar di salah satu kafe. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Kota Makassar.
Seorang siswi yang marah karena ponselnya disita staf sekolah membakar asramanya dan menewaskan 19 anak di bawah umur di Guyana, Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Dilansir dari Kompas.com, sumber pemerintah pada Selasa 23 Mei mengatakan kepada kantor berita AFP, siswi remaja itu mengaku melakukan pembakaran dan kini berada dalam penjagaan polisi di Rumah Sakit Distrik Kota Mahdia. Polisi masih mempertimbangkan apakah akan menuntutnya atau tidak, kata pejabat tersebut. Kebakaran pada Minggu 21 Mei tersebut menghanguskan gedung asrama yang dihuni gadis berusia 11 hingga 17 tahun. Selain korban tewas, sekitar 20 anak dibawa ke rumah sakit, yang 2 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Pejabat tersebut menjelaskan staf awalnya menyita ponsel gadis itu dan siswi tersebut pada malam yang sama mengancam akan membakar gedung. Ia melanjutkan beberapa menit kemudian gadis itu ke area kamar mandi dan menyemprotkan insektisida ke tirai lalu menyalakan korek api. Beberapa murid menceritakan versi kejadian yang sama. Meskipun murid-murid lain berupaya memadamkan kebakaran, api dengan cepat menyambar langit-langit kayu dan akhirnya menghanguskan seluruh bangunan. Tim Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil menangkap pelaku residivis kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang di Banyumas. Aksi kedua polisi tersebut terekam CCTV dan ramai beredar di media sosial. Bermula ketika mobil yang dikendarai pelaku berinisial CS mencoba kabur dengan berjalan mundur. CS sudah dipantau tim saat bertransaksi di SPBU. Saat coba ditangkap, CS mencoba kabur dan dikejar kedua aparat. Mobil pelaku berhenti ketika ia menabrak 2 motor dan mobil di belakangnya. Di saat itulah polisi terlihat meloncat ke kap mobil dan menghentikan pelarian pelaku. Kasat Narkoba Polresta Banyumas Kompol Yogi Prawira dalam keterangan pers, pelaku adalah residivis kasus yang sama. CS baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Purwokerto sekitar bulan Januari 2023. Setelah keluar dari lapas, polisi kembali memantau pergerakan CS dan menemukan jika yang bersangkutan masih tetap mengedarkan obat-obatan psikoterapika di wilayah Kabupaten Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan CS, Kasat Narkoba mengatakan bahwa tim Satres Narkoba menemukan obat tramadol sekitar 60 butir, Heximer sekitar 400 butir dan uang sebesar Rp350.000.
BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Teguh Itmamul Umam, 18 tahun, siswa SMK Giri Purwo, Banyumas ini sempat viral karena sol sepatunya lepas saat wisuda pada Rabu 10 Mei 2023. Viral momen itu bahkan diketahui sampai membuat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menawari dirinya masuk tes Bintara TNI Angkatan Darat. Karena hal itulah, tanpa pikir panjang, dirinya mengaku kini telah menyiapkan berkas-berkas untuk mengikuti tes. Hal itu diungkapkan oleh Teguh pada Rabu 24 Mei 2023. Siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif itu mengaku awalnya tidak menyangka videonya akan viral, bahkan hingga mengundang perhatian dari KSAD Dudung. Teguh menceritakan bahwa saat itu dirinya tengah bersantai di dalam rumah, lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak sekolah dan diajak bertelepon dengan KSAD Dudung.
Teguh yang beralamat di Desa Sibrama, RT 1 RW 7, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas adalah anak kedua dari dua bersaudara. Ia mengaku punya hobi sepak bola, sementara ia bercerita pekerjaan orang tuanya, yaitu Pujiman 53 tahun dan Katinah 52 tahun, adalah seorang petani biasa. Lebih lanjut terkait sol sepatunya yang bisa sampai lepas saat wisuda, Teguh mengaku tidak mengira akan terjadi. Sepatu yang sudah tidak terpakai selama 6 tahun itu hanya ditaruh di dalam kardus. Ia juga bercerita sepatu tersebut bukanlah miliknya dan hanya pinjam dari tetangganya yang khusus ia kenakan untuk wisudanya. Terkait tawaran masuk TNI oleh KSAD, menurutnya itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah. Karena rupanya kebetulan sehari sebelum ditelepon oleh KSAD TNI, ia sempat mencari informasi pendaftaran TNI di Purwokerto. Hingga kemudian memang sudah rezekinya, ia ditawari untuk tes masuk TNI itu. Karena hal itu, Teguh mengaku sudah menyiapkan berkas-berkas dan tes fisik ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma, Purwokerto karena pembukaan calon Bintara Polri 2 bulan lagi. Ia pun mengatakan tengah menyiapkan fisik seperti tes renang dan tes fisik lainnya. Vicky, siswa SMA yang pingsan seusai kelelahan berjalan kaki sampai 16 km ke sekolah menuai sorotan publik. Kini seusai viral, Vicky pun mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota. Vicky adalah warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang mana ia menempuh perjalanan 16 km setiap harinya dari Ciputat ke Bojongsari. Vicky rela berjalan kaki lantaran tak punya ongkos lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Vicky mengaku kondisi sang ayah sakit stroke sehingga usaha ikan hiasnya harus tutup. Sementara ibunya tak bekerja karena menjadi ibu rumah tangga. Vicky sudah berangkat sekolah dengan berjalan kaki sejak 2 tahun lalu. Kisah Vicky kini sudah didengar oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saika Ihsan. Pilar juga telah mengunjungi Vicky di kediamannya. Kini Vicky mendapatkan tawaran beasiswa di perguruan tinggi S1 dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sembari berkuliah, nantinya Vicky juga akan bekerja sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Tak hanya itu, Vicky kini juga dihadiahi sebuah sepeda. Sebuah unggahan di sosial media Twitter tentang seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Depok tengah viral. Viralnya kasus ini karena bukannya mendapat pembelaan, sang istri justru ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Polres Metro Depok pun buka suara menjelaskan duduk perkaranya. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yoken Hiros Baruno mengatakan, informasi yang beredar tak sepenuhnya benar.
Peristiwa KDRT ini terjadi pada akhir Februari 2023 lalu, yang mana sang istri berinisial PB terlihat cekcok dengan suaminya berinisial BI. Sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri dan menumpahkan bubuk cabai ke mata sang istri dan terjadilah perkelahian. Tak cuma itu, sang suami juga mendorong sang istri. Mendapat tindakan kekerasan seperti itu, sang istri pun melakukan perlawanan dengan meremas alat vital sang suami. Untuk melepaskan remasan itu, sang suami memukul sang istri. Buntutnya, keduanya pun melaporkan kekerasan tersebut ke Polres Metro Depok, yang mana sang istri melapor lebih dulu, baru setelah itu disusul si suami. Berdasarkan hasil penyelidikan dengan melibatkan para ahli pidana, Yogen mengatakan pihaknya menetapkan keduanya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dalam perjalanannya ada salah satu pihak yang mengajukan restoratif justice dan langsung diupayakan oleh pihak kepolisian. Namun dalam proses restoratif justice tersebut, pihak sang istri tidak menghadirinya hingga buntutnya kasus itu pun kembali berlanjut. Menyoal penahanan, Yogen mengatakan pihaknya tidak menahan sang suami karena rekomendasi dari dokter. Sang suami harus menjalani operasi karena luka parah pada bagian kelaminnya akibat diremas oleh si istri. RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut, ditetapkan sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah sangat parah ya, sehingga suami ada operasi. Tidak ada rekomendasi dari rumah sakit untuk tidak boleh dilakukan penahanan terkait kondisi fisik sang suami. Ya, jadi karena luka tersebut juga kita sudah menggunakan 2 ahli kedokteran. Dari dokter yang tepat pertama kali diperiksa dari si suami, kemudian dokter yang biasa rutin digunakan sang suami untuk berobat, 2 rumah sakit. Juga kita menggunakan keterangan ahli dari dokter bidang pidana menyatakan bahwa itu masuk unsur pidana, sehingga telah kita tetapkan sebagai tersangka. Pun sang istri karena memang dari awal sudah tidak kooperatif, dan juga tidak hadir, maka kita lakukan penahanan pada kemarin malam. Aksi ibu-ibu sosialita di Makassar yang viral karena memamerkan arisan dengan angka mencapai 2,5 miliar rupiah ternyata berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara kini bergerak memantau kekayaan mereka. Pihak DJP memburu wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bidang DJP Sulsel Bartra Alimuddin Risau mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemantauan terhadap wajib pajak apakah sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sesuai undang-undang yang diatur. Alimuddin pun menegaskan jika bukan kegiatan arisannya yang dikenakan pajak. Cuman apakah wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak, melaporkan SPT tahunannya. Sebelumnya media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pamer kekayaan yang dilakukan oleh grup sosialita di Kota Makassar. Viral sebuah video yang menunjukkan kegiatan arisan dengan perolehan mencapai 2,5 miliar rupiah. Bahkan pada video yang beredar terdapat segopok uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang terpampang di antara kerumunan sosialita tersebut. Usut punya usut, rupanya setoran untuk arisan sosialita itu adalah 100 juta rupiah per bulan. Melansir dari tribunnews.com, dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan ibu-ibu sosialita ini digelar di salah satu kafe. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Kota Makassar.
Seorang siswi yang marah karena ponselnya disita staf sekolah membakar asramanya dan menewaskan 19 anak di bawah umur di Guyana, Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Dilansir dari Kompas.com, sumber pemerintah pada Selasa 23 Mei mengatakan kepada kantor berita AFP, siswi remaja itu mengaku melakukan pembakaran dan kini berada dalam penjagaan polisi di Rumah Sakit Distrik Kota Mahdia. Polisi masih mempertimbangkan apakah akan menuntutnya atau tidak, kata pejabat tersebut. Kebakaran pada Minggu 21 Mei tersebut menghanguskan gedung asrama yang dihuni gadis berusia 11 hingga 17 tahun. Selain korban tewas, sekitar 20 anak dibawa ke rumah sakit, yang 2 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Pejabat tersebut menjelaskan staf awalnya menyita ponsel gadis itu dan siswi tersebut pada malam yang sama mengancam akan membakar gedung. Ia melanjutkan beberapa menit kemudian gadis itu ke area kamar mandi dan menyemprotkan insektisida ke tirai lalu menyalakan korek api. Beberapa murid menceritakan versi kejadian yang sama. Meskipun murid-murid lain berupaya memadamkan kebakaran, api dengan cepat menyambar langit-langit kayu dan akhirnya menghanguskan seluruh bangunan. Tim Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil menangkap pelaku residivis kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang di Banyumas. Aksi kedua polisi tersebut terekam CCTV dan ramai beredar di media sosial. Bermula ketika mobil yang dikendarai pelaku berinisial CS mencoba kabur dengan berjalan mundur. CS sudah dipantau tim saat bertransaksi di SPBU. Saat coba ditangkap, CS mencoba kabur dan dikejar kedua aparat. Mobil pelaku berhenti ketika ia menabrak 2 motor dan mobil di belakangnya. Di saat itulah polisi terlihat meloncat ke kap mobil dan menghentikan pelarian pelaku. Kasat Narkoba Polresta Banyumas Kompol Yogi Prawira dalam keterangan pers, pelaku adalah residivis kasus yang sama. CS baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Purwokerto sekitar bulan Januari 2023. Setelah keluar dari lapas, polisi kembali memantau pergerakan CS dan menemukan jika yang bersangkutan masih tetap mengedarkan obat-obatan psikoterapika di wilayah Kabupaten Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan CS, Kasat Narkoba mengatakan bahwa tim Satres Narkoba menemukan obat tramadol sekitar 60 butir, Heximer sekitar 400 butir dan uang sebesar Rp350.000.
Tower BTS Baktikominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Teguh Itmamul Umam, 18 tahun, siswa SMK Giri Purwo, Banyumas ini sempat viral karena sol sepatunya lepas saat wisuda pada Rabu 10 Mei 2023. Viral momen itu bahkan diketahui sampai membuat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menawari dirinya masuk tes Bintara TNI Angkatan Darat. Karena hal itulah, tanpa pikir panjang, dirinya mengaku kini telah menyiapkan berkas-berkas untuk mengikuti tes. Hal itu diungkapkan oleh Teguh pada Rabu 24 Mei 2023. Siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif itu mengaku awalnya tidak menyangka videonya akan viral, bahkan hingga mengundang perhatian dari KSAD Dudung. Teguh menceritakan bahwa saat itu dirinya tengah bersantai di dalam rumah, lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak sekolah dan diajak bertelepon dengan KSAD Dudung. Teguh yang beralamat di Desa Sibrama, RT 1 RW 7, Kecamatan
Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas, adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Ia mengaku punya hobi sepak bola, sementara ia bercerita pekerjaan orang tuanya, yaitu Pujiman 53 tahun dan Katinah 52 tahun, adalah seorang petani biasa. Lebih lanjut terkait sol sepatunya yang bisa sampai lepas saat wisuda, Teguh mengaku tidak mengira akan terjadi. Sepatu yang sudah tidak terpakai selama 6 tahun itu hanya ditaruh di dalam kardus. Ia juga bercerita sepatu tersebut bukanlah miliknya dan hanya pinjam dari tetangganya yang khusus ia kenakan untuk wisudanya. Terkait tawaran masuk TNI oleh KSAD, menurutnya itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah. Karena rupanya kebetulan sehari sebelum ditelepon oleh KSAD TNI, ia sempat mencari informasi pendaftaran TNI di Purwokerto. Hingga kemudian memang sudah rezekinya, ia ditawari untuk tes masuk TNI itu. Karena hal itu, Teguh mengaku sudah menyiapkan berkas-berkas dan tes fisik ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma, Purwokerto karena pembukaan calon Bintara Polri 2 bulan lagi. Ia pun mengatakan tengah menyiapkan fisik seperti tes renang dan tes fisik lainnya. Vicky, siswa SMA yang pingsan seusai kelelahan berjalan kaki sampai 16 km ke sekolah menuai sorotan publik. Kini seusai viral, Vicky pun mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota. Vicky adalah warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang mana ia menempuh perjalanan 16 km setiap harinya dari Ciputat ke Bojongsari. Vicky rela berjalan kaki lantaran tak punya ongkos lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Vicky mengaku kondisi sang ayah sakit stroke sehingga usaha ikan hiasnya harus tutup. Sementara ibunya tak bekerja karena menjadi ibu rumah tangga. Vicky sudah berangkat sekolah dengan berjalan kaki sejak 2 tahun lalu. Kisah Vicky kini sudah didengar oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saiga Ihsan. Pilar juga telah mengunjungi Vicky di kediamannya. Kini Vicky mendapatkan tawaran beasiswa di perguruan tinggi S1 dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sembari berkuliah, nantinya Vicky juga akan bekerja sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Tak hanya itu, Vicky kini juga dihadiahi sebuah sepeda. Sebuah unggahan di sosial media Twitter tentang seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Depok tengah viral. Viralnya kasus ini karena bukannya mendapat pembelaan, sang istri justru ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Polres Metro Depok pun buka suara menjelaskan duduk perkaranya. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yoken Hiros Baruno mengatakan, informasi yang beredar tak sepenuhnya benar.
Peristiwa KDRT ini terjadi pada akhir Februari 2023 lalu, yang mana sang istri berinisial PB terlihat cekcok dengan suaminya berinisial BI. Sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri dan menumpahkan bubuk cabai ke mata sang istri dan terjadilah perkelahian. Tak cuma itu, sang suami juga mendorong sang istri. Mendapat tindakan kekerasan seperti itu, sang istri pun melakukan perlawanan dengan meremas alat vital sang suami. Untuk melepaskan remasan itu, sang suami memukul sang istri. Buntutnya, keduanya pun melaporkan kekerasan tersebut ke Polres Metro Depok, yang mana sang istri melapor lebih dulu, baru setelah itu disusul si suami. Berdasarkan hasil penyelidikan dengan melibatkan para ahli pidana, Yogen mengatakan pihaknya menetapkan keduanya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dalam perjalanannya ada salah satu pihak yang mengajukan restoratif justice dan langsung diupayakan oleh pihak kepolisian. Namun dalam proses restoratif justice tersebut, pihak sang istri tidak menghadirinya hingga buntutnya kasus itu pun kembali berlanjut. Menyoal penahanan, Yogen mengatakan pihaknya tidak menahan sang suami karena rekomendasi dari dokter. Sang suami harus menjalani operasi karena luka parah pada bagian kelaminnya akibat diremas oleh si istri. RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut, ditetapkan sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah sangat parah ya, sehingga harus melakukan operasi. Ada rekomendasi dari rumah sakit untuk tidak boleh dilakukan penahanan terkait kondisi fisik sang suami. Ya. Kemudian karena luka tersebut juga kita sudah menggunakan 2 ahli kedokteran, ya, dari dokter yang tempat pertama kali diperiksa dari si suami, kemudian dokter yang biasa rutin digunakan sang suami untuk berobat, 2 rumah sakit. Juga kita menggunakan keterangan ahli dari dokter bidang pidana menyatakan bahwa itu masuk unsur pidana, sehingga telah kita tetapkan sebagai tersangka. Pun sang istri karena memang dari awal sudah tidak kooperatif, ya, dan juga tidak hadir, maka kita lakukan penahanan pada kemarin malam. Aksi ibu-ibu sosialita di Makassar yang viral karena memamerkan arisan dengan angka mencapai 2,5 miliar rupiah ternyata berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara kini bergerak memantau kekayaan mereka. Pihak DJP memburu wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bidang DJP Sulsel Bartra Alimuddin Lisau mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemantauan terhadap wajib pajak apakah sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sesuai undang-undang yang diatur. Alimuddin pun menegaskan jika bukan kegiatan arisannya yang dikenakan pajak. Cuman apakah wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak, melaporkan SPT tahunannya. Sebelumnya media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pamer kekayaan yang dilakukan oleh grup sosialita di Kota Makassar. Viral sebuah video yang menunjukkan kegiatan arisan dengan perolehan mencapai 2,5 miliar rupiah. Bahkan pada video yang beredar terdapat segopok uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang terpampang di antara kerumunan sosialita tersebut. Usut punya usut, rupanya setoran untuk arisan sosialita itu adalah 100 juta rupiah per bulan. Melansir dari tribunnews.com, dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan ibu-ibu sosialita ini digelar di salah satu kafe. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Kota Makassar.
Seorang siswi yang marah karena ponselnya disita staf sekolah membakar asramanya dan menewaskan 19 anak di bawah umur di Guyana, Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Dilansir dari Kompas.com, sumber pemerintah pada Selasa 23 Mei mengatakan kepada kantor berita AFP, siswi remaja itu mengaku melakukan pembakaran dan kini berada dalam penjagaan polisi di Rumah Sakit Distrik Kota Mahdia. Polisi masih mempertimbangkan apakah akan menuntutnya atau tidak, kata pejabat tersebut. Kebakaran pada Minggu 21 Mei tersebut menghanguskan gedung asrama yang dihuni gadis berusia 11 hingga 17 tahun. Selain korban tewas, sekitar 20 anak dibawa ke rumah sakit, yang 2 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Pejabat tersebut menjelaskan staf awalnya menyita ponsel gadis itu dan siswi tersebut pada malam yang sama mengancam akan membakar gedung. Ia melanjutkan beberapa menit kemudian gadis itu ke area kamar mandi dan menyemprotkan insektisida ke tirai lalu menyalakan korek api. Beberapa murid menceritakan versi kejadian yang sama. Meskipun murid-murid lain berupaya memadamkan kebakaran, api dengan cepat menyambar langit-langit kayu dan akhirnya menghanguskan seluruh bangunan. Tim Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil menangkap pelaku residivis kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang di Banyumas. Aksi kedua polisi tersebut terekam CCTV dan ramai beredar di media sosial. Bermula ketika mobil yang dikendarai pelaku berinisial CS mencoba kabur dengan berjalan mundur. CS sudah dipantau tim saat bertransaksi di SPBU. Saat coba ditangkap, CS mencoba kabur dan dikejar kedua aparat. Mobil pelaku berhenti ketika ia menabrak 2 motor dan mobil di belakangnya. Di saat itulah polisi terlihat meloncat ke kap mobil dan menghentikan pelarian pelaku. Kasat Narkoba Polresta Banyumas Kompol Yogi Prawira dalam keterangan pers, pelaku adalah residivis kasus yang sama. CS baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Purwokerto sekitar bulan Januari 2023. Setelah keluar dari lapas, polisi kembali memantau pergerakan CS dan menemukan jika yang bersangkutan masih tetap mengedarkan obat-obatan psikoterapika di wilayah Kabupaten Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan CS, Kasat Narkoba mengatakan bahwa tim Satres Narkoba menemukan obat tramadol sekitar 60 butir, Heximer sekitar 400 butir dan uang sebesar Rp350.000.
BTA Sebakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Teguh Itmamul Umam, 18 tahun, siswa SMK Giri Purwo, Banyumas ini sempat viral karena sol sepatunya lepas saat wisuda pada Rabu 10 Mei 2023. Viral momen itu bahkan diketahui sampai membuat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menawari dirinya masuk tes Bintara TNI Angkatan Darat. Karena hal itulah, tanpa pikir panjang, dirinya mengaku kini telah menyiapkan berkas-berkas untuk mengikuti tes. Hal itu diungkapkan oleh Teguh pada Rabu 24 Mei 2023. Siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif itu mengaku awalnya tidak menyangka videonya akan viral, bahkan hingga mengundang perhatian dari KSAD Dudung. Teguh menceritakan bahwa saat itu dirinya tengah bersantai di dalam rumah, lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak sekolah dan diajak bertelepon dengan KSAD Dudung. Teguh yang beralamat di Desa Sibrama, RT 1 RW 7, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas, adalah anak kedua dari dua bersaudara. Ia mengaku punya hobi sepak bola, sementara ia bercerita pekerjaan orang tuanya, yaitu Pujiman 53 tahun dan Katinah 52 tahun,
adalah seorang petani biasa. Lebih lanjut terkait sol sepatunya yang bisa sampai lepas saat wisuda, Teguh mengaku tidak mengira akan terjadi. Sepatu yang sudah tidak terpakai selama 6 tahun itu hanya ditaruh di dalam kardus. Ia juga bercerita sepatu tersebut bukanlah miliknya dan hanya pinjam dari tetangganya yang khusus ia kenakan untuk wisudanya. Terkait tawaran masuk TNI oleh KSAD, menurutnya itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah karena rupanya kebetulan sehari sebelum ditelepon oleh KSAD TNI, ia sempat mencari informasi pendaftaran TNI di Purwokerto. Hingga kemudian memang sudah rezekinya, ia ditawari untuk tes masuk TNI itu. Karena hal itu, Teguh mengaku sudah menyiapkan berkas-berkas dan tes fisik ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma Purwokerto karena pembukaan calon Bintara Polri 2 bulan lagi. Ia pun mengatakan tengah menyiapkan fisik seperti tes renang dan tes fisik lainnya. Vicky, siswa SMA yang pingsan seusai kelelahan berjalan kaki sampai 16 km ke sekolah menuai sorotan publik. Kini seusai viral, Vicky pun mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota. Vicky adalah warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang mana ia menempuh perjalanan 16 km setiap harinya dari Ciputat ke Bojongsari. Vicky rela berjalan kaki lantaran tak punya ongkos lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Vicky mengaku kondisi sang ayah sakit stroke sehingga usaha ikan hiasnya harus tutup. Sementara ibunya tak bekerja karena menjadi ibu rumah tangga. Vicky sudah berangkat sekolah dengan berjalan kaki sejak 2 tahun lalu. Kisah Vicky kini sudah didengar oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saika Ihsan. Pilar juga telah mengunjungi Vicky di kediamannya. Kini Vicky mendapatkan tawaran beasiswa di perguruan tinggi S1 dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sembari berkuliah, nantinya Vicky juga akan bekerja sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Tak hanya itu, Vicky kini juga dihadiahi sebuah sepeda. Sebuah unggahan di sosial media Twitter tentang seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Depok tengah viral. Viralnya kasus ini karena bukannya mendapat pembelaan, sang istri justru ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Polres Metro Depok pun buka suara menjelaskan duduk perkaranya. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yoken Hiros Baruno mengatakan, informasi yang beredar tak sepenuhnya benar. Peristiwa KDRT ini terjadi pada akhir Februari 2023 lalu, yang mana sang istri berinisial PB terlihat cekcok dengan suaminya berinisial BI. Sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri dan menumpahkan bubuk cabai ke mata sang istri dan terjadilah perkelahian.
Tak cuma itu, sang suami juga mendorong sang istri. Mendapat tindakan kekerasan seperti itu, sang istri pun melakukan perlawanan dengan meremas alat vital sang suami. Untuk melepaskan remasan itu, sang suami memukul sang istri. Buntutnya, keduanya pun melaporkan kekerasan tersebut ke Polres Metro Depok, yang mana sang istri melapor lebih dulu, baru setelah itu disusul si suami. Berdasarkan hasil penyelidikan dengan melibatkan para ahli pidana, Yogen mengatakan pihaknya menetapkan keduanya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dalam perjalanannya ada salah satu pihak yang mengajukan restoratif justice dan langsung diupayakan oleh pihak kepolisian. Namun dalam proses restoratif justice tersebut, pihak sang istri tidak menghadirinya hingga buntutnya kasus itu pun kembali berlanjut. Menyoal penahanan, Yogen mengatakan pihaknya tidak menahan sang suami karena rekomendasi dari dokter. Sang suami harus menjalani operasi karena luka parah pada bagian kelaminnya akibat diremas oleh si istri. RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut, ditetapkan sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah sangat parah ya, sehingga harus melakukan operasi. Ada rekomendasi dari rumah sakit untuk tidak boleh dilakukan penahanan terkait kondisi fisik sang suami. Ya. Kemudian karena luka tersebut juga kita sudah menggunakan 2 ahli kedokteran, ya, dari dokter yang tempat pertama kali diperiksa dari si suami, kemudian dokter yang biasa rutin digunakan sang suami untuk berobat, 2 rumah sakit. Juga kita menggunakan keterangan ahli dari dokter bidang pidana menyatakan bahwa itu masuk unsur pidana, sehingga telah kita lakukan sebagai tersangka. Pun sang istri karena memang dari awal sudah tidak kooperatif, ya, dan juga tidak hadir, maka kita lakukan penahanan pada kemarin malam. Aksi ibu-ibu sosialita di Makassar yang viral karena memamerkan arisan dengan angka mencapai 2,5 miliar rupiah ternyata berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara kini bergerak memantau kekayaan mereka. Pihak DJP memburu wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bidang DJP Sulsel Bartra Alimuddin Lisau mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemantauan terhadap wajib pajak apakah sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sesuai undang-undang yang diatur. Alimuddin pun menegaskan jika bukan kegiatan arisannya yang dikenakan pajak. Cuman apakah wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak, melaporkan SPT tahunannya. Sebelumnya media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pamer kekayaan yang dilakukan oleh grup sosialita di Kota Makassar. Viral sebuah video yang menunjukkan kegiatan arisan dengan perolehan mencapai 2,5 miliar rupiah. Bahkan pada video yang beredar terdapat segopok uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang terpampang di antara kerumunan sosialita tersebut. Usut punya usut, rupanya setoran untuk arisan sosialita itu adalah 100 juta rupiah per bulan. Melansir dari tribunnews.com, dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan ibu-ibu sosialita ini digelar di salah satu kafe. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Kota Makassar.
Seorang siswi yang marah karena ponselnya disita staf sekolah membakar asramanya dan menewaskan 19 anak di bawah umur di Guyana, Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Dilansir dari Kompas.com, sumber pemerintah pada Selasa 23 Mei mengatakan kepada kantor berita AFP, siswi remaja itu mengaku melakukan pembakaran dan kini berada dalam penjagaan polisi di Rumah Sakit Distrik Kota Mahdia. Polisi masih mempertimbangkan apakah akan menuntutnya atau tidak, kata pejabat tersebut. Kebakaran pada Minggu 21 Mei tersebut menghanguskan gedung asrama yang dihuni gadis berusia 11 hingga 17 tahun. Selain korban tewas, sekitar 20 anak dibawa ke rumah sakit, yang 2 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Pejabat tersebut menjelaskan staf awalnya menyita ponsel gadis itu dan siswi tersebut pada malam yang sama mengancam akan membakar gedung. Ia melanjutkan beberapa menit kemudian gadis itu ke area kamar mandi dan menyemprotkan insektisida ke tirai lalu menyalakan korek api. Beberapa murid menceritakan versi kejadian yang sama. Meskipun murid-murid lain berupaya memadamkan kebakaran, api dengan cepat menyambar langit-langit kayu dan akhirnya menghanguskan seluruh bangunan. Tim Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil menangkap pelaku residivis kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang di Banyumas. Aksi kedua polisi tersebut terekam CCTV dan ramai beredar di media sosial. Bermula ketika mobil yang dikendarai pelaku berinisial CS mencoba kabur dengan berjalan mundur. CS sudah dipantau tim saat bertransaksi di SPBU. Saat coba ditangkap, CS mencoba kabur dan dikejar kedua aparat. Mobil pelaku berhenti ketika ia menabrak 2 motor dan mobil di belakangnya. Di saat itulah polisi terlihat meloncat ke kap mobil dan menghentikan pelarian pelaku. Kasat Narkoba Polresta Banyumas Kompol Yogi Prawira dalam keterangan pers, pelaku adalah residivis kasus yang sama. CS baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Purwokerto sekitar bulan Januari 2023. Setelah keluar dari lapas, polisi kembali memantau pergerakan CS dan menemukan jika yang bersangkutan masih tetap mengedarkan obat-obatan psikoterapika di wilayah Kabupaten Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan CS, Kasat Narkoba mengatakan bahwa tim Satres Narkoba menemukan obat tramadol sekitar 60 butir, Heximer sekitar 400 butir dan uang sebesar Rp350.000.
Tower BTS Baktikominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Teguh Itmamul Umam, 18 tahun, siswa SMK Giri Purwo, Banyumas ini sempat viral karena sol sepatunya lepas saat wisuda pada Rabu 10 Mei 2023. Viral momen itu bahkan diketahui sampai membuat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menawari dirinya masuk tes Bintara TNI Angkatan Darat. Karena hal itulah, tanpa pikir panjang, dirinya mengaku kini telah menyiapkan berkas-berkas untuk mengikuti tes. Hal itu diungkapkan oleh Teguh pada Rabu 24 Mei 2023. Siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif itu mengaku awalnya tidak menyangka videonya akan viral, bahkan hingga mengundang perhatian dari KSAD Dudung. Teguh menceritakan bahwa saat itu dirinya tengah bersantai di dalam rumah, lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak sekolah dan diajak bertelepon dengan KSAD Dudung. Teguh yang beralamat di Desa Sibrama, RT 1 RW 7, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas adalah anak kedua dari dua bersaudara.
Ia mengaku punya hobi sepak bola, sementara ia bercerita pekerjaan orang tuanya, yaitu Pujiman 53 tahun dan Katinah 52 tahun, adalah seorang petani biasa. Lebih lanjut terkait sol sepatunya yang bisa sampai lepas saat wisuda, Teguh mengaku tidak mengira akan terjadi. Sepatu yang sudah tidak terpakai selama 6 tahun itu hanya ditaruh di dalam kardus. Ia juga bercerita sepatu tersebut bukanlah miliknya dan hanya pinjam dari tetangganya yang khusus ia kenakan untuk wisudanya. Terkait tawaran masuk TNI oleh KSAD, menurutnya itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah. Karena rupanya kebetulan sehari sebelum ditelepon oleh KSAD TNI, ia sempat mencari informasi pendaftaran TNI di Purwokerto. Hingga kemudian memang sudah rezekinya, ia ditawari untuk tes masuk TNI itu. Karena hal itu, Teguh mengaku sudah menyiapkan berkas-berkas dan tes fisik ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma Purwokerto karena pembukaan calon Bintara Polri 2 bulan lagi. Ia pun mengatakan tengah menyiapkan fisik seperti tes renang dan tes fisik lainnya. Vicky, siswa SMA yang pingsan seusai kelelahan berjalan kaki sampai 16 km ke sekolah menuai sorotan publik. Kini seusai viral, Vicky pun mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota. Vicky adalah warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang mana ia menempuh perjalanan 16 km setiap harinya dari Ciputat ke Bojongsari. Vicky rela berjalan kaki lantaran tak punya ongkos lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Vicky mengaku kondisi sang ayah sakit stroke sehingga usaha ikan hiasnya harus tutup. Sementara ibunya tak bekerja karena menjadi ibu rumah tangga. Vicky sudah berangkat sekolah dengan berjalan kaki sejak 2 tahun lalu. Kisah Vicky kini sudah didengar oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saika Ihsan. Pilar juga telah mengunjungi Vicky di kediamannya. Kini Vicky mendapatkan tawaran beasiswa di perguruan tinggi S1 dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sembari berkuliah, nantinya Vicky juga akan bekerja sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Tak hanya itu, Vicky kini juga dihadiahi sebuah sepeda. Sebuah unggahan di sosial media Twitter tentang seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Depok tengah viral. Viralnya kasus ini karena bukannya mendapat pembelaan, sang istri justru ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Polres Metro Depok pun buka suara menjelaskan duduk perkaranya. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yoken Hiros Baruno mengatakan, informasi yang beredar tak sepenuhnya benar. Peristiwa KDRT ini terjadi pada akhir Februari 2023 lalu, yang mana sang istri berinisial PB terlihat cekcok dengan suaminya berinisial BI.
Sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri dan menumpahkan bubuk cabai ke mata sang istri dan terjadilah perkelahian. Tak cuma itu, sang suami juga mendorong sang istri. Mendapat tindakan kekerasan seperti itu, sang istri pun melakukan perlawanan dengan meremas alat vital sang suami. Untuk melepaskan remasan itu, sang suami memukul sang istri. Buntutnya, keduanya pun melaporkan kekerasan tersebut ke Polres Metro Depok, yang mana sang istri melapor lebih dulu, baru setelah itu disusul si suami. Berdasarkan hasil penyelidikan dengan melibatkan para ahli pidana, Yogen mengatakan pihaknya menetapkan keduanya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dalam perjalanannya ada salah satu pihak yang mengajukan restoratif justice dan langsung diupayakan oleh pihak kepolisian. Namun dalam proses restoratif justice tersebut, pihak sang istri tidak menghadirinya hingga buntutnya kasus itu pun kembali berlanjut. Menyoal penahanan, Yogen mengatakan pihaknya tidak menahan sang suami karena rekomendasi dari dokter. Sang suami harus menjalani operasi karena luka parah pada bagian kelaminnya akibat diremas oleh si istri. RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut. Ditetapkan semua sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah sangat parah ya, sehingga harus dilakukan operasi. Ada rekomendasi dari rumah sakit untuk tidak boleh dilakukan penahanan terkait kondisi fisik sang suami. Ya. Kemudian karena luka tersebut juga kita sudah menggunakan 2 ahli kedokteran. Dari dokter yang tempat pertama kali diperiksa dari si suami, kemudian dokter yang biasa rutin digunakan sang suami untuk berobat, 2 rumah sakit. Juga kita menggunakan keterangan ahli dari dokter bidang hukum pidana menyatakan bahwa itu masuk unsur pidana, sehingga telah kita lakukan sebagai tersangka. Pun sang istri karena memang dari awal sudah tidak kooperatif, dan juga tidak hadir, maka kita lakukan penahanan pada kemarin malam. Aksi ibu-ibu sosialita di Makassar yang viral karena memamerkan arisan dengan angka mencapai 2,5 miliar rupiah ternyata berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara kini bergerak memantau kekayaan mereka. Pihak DJP memburu wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bidang DJP Sulsel Bartra Alimuddin Lisau mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemantauan terhadap wajib pajak apakah sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sesuai undang-undang yang diatur. Alimuddin pun menegaskan jika bukan kegiatan arisannya yang dikenakan pajak. Cuman apakah wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak, melaporkan SPT tahunannya. Sebelumnya media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pamer kekayaan yang dilakukan oleh grup sosialita di Kota Makassar. Viral sebuah video yang menunjukkan kegiatan arisan dengan perolehan mencapai 2,5 miliar rupiah. Bahkan pada video yang beredar terdapat segopok uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang terpampang di antara kerumunan sosialita tersebut. Usut punya usut, rupanya setoran untuk arisan sosialita itu adalah 100 juta rupiah per bulan. Melansir dari tribunnews.com, dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan ibu-ibu sosialita ini digelar di salah satu kafe. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Kota Makassar.
Seorang siswi yang marah karena ponselnya disita staf sekolah membakar asramanya dan menewaskan 19 anak di bawah umur di Guyana, Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Dilansir dari Kompas.com, sumber pemerintah pada Selasa 23 Mei mengatakan kepada kantor berita AFP, siswi remaja itu mengaku melakukan pembakaran dan kini berada dalam penjagaan polisi di Rumah Sakit Distrik Kota Mahdia. Polisi masih mempertimbangkan apakah akan menuntutnya atau tidak, kata pejabat tersebut. Kebakaran pada Minggu 21 Mei tersebut menghanguskan gedung asrama yang dihuni gadis berusia 11 hingga 17 tahun. Selain korban tewas, sekitar 20 anak dibawa ke rumah sakit, yang 2 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Pejabat tersebut menjelaskan staf awalnya menyita ponsel gadis itu dan siswi tersebut pada malam yang sama mengancam akan membakar gedung. Ia melanjutkan beberapa menit kemudian gadis itu ke area kamar mandi dan menyemprotkan insektisida ke tirai lalu menyalakan korek api. Beberapa murid menceritakan versi kejadian yang sama. Meskipun murid-murid lain berupaya memadamkan kebakaran, api dengan cepat menyambar langit-langit kayu dan akhirnya menghanguskan seluruh bangunan. Tim Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil menangkap pelaku residivis kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang di Banyumas. Aksi kedua polisi tersebut terekam CCTV dan ramai beredar di media sosial. Bermula ketika mobil yang dikendarai pelaku berinisial CS mencoba kabur dengan berjalan mundur. CS sudah dipantau tim saat bertransaksi di SPBU. Saat coba ditangkap, CS mencoba kabur dan dikejar kedua aparat. Mobil pelaku berhenti ketika ia menabrak 2 motor dan mobil di belakangnya. Di saat itulah polisi terlihat meloncat ke kap mobil dan menghentikan pelarian pelaku. Kasat Narkoba Polresta Banyumas Kompol Yogi Prawira dalam keterangan pers, pelaku adalah residivis kasus yang sama. CS baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Purwokerto sekitar bulan Januari 2023. Setelah keluar dari lapas, polisi kembali memantau pergerakan CS dan menemukan jika yang bersangkutan masih tetap mengedarkan obat-obatan psikoterapika di wilayah Kabupaten Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan CS, Kasat Narkoba mengatakan bahwa tim Satres Narkoba menemukan obat tramadol sekitar 60 butir, Heximer sekitar 400 butir dan uang sebesar Rp350.000.
BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Teguh Itmamul Umam, 18 tahun, siswa SMK Giri Purwo, Banyumas ini sempat viral karena sol sepatunya lepas saat wisuda pada Rabu 10 Mei 2023. Viral momen itu bahkan diketahui sampai membuat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menawari dirinya masuk tes Bintara TNI Angkatan Darat. Karena hal itulah, tanpa pikir panjang, dirinya mengaku kini telah menyiapkan berkas-berkas untuk mengikuti tes. Hal itu diungkapkan oleh Teguh pada Rabu 24 Mei 2023. Siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif itu mengaku awalnya tidak menyangka videonya akan viral, bahkan hingga mengundang perhatian dari KSAD Dudung. Teguh menceritakan bahwa saat itu dirinya tengah bersantai di dalam rumah, lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak sekolah dan diajak bertelepon dengan KSAD Dudung. Teguh yang beralamat di Desa Sibrama, RT 1 RW 7, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas adalah anak kedua dari dua bersaudara. Ia mengaku punya hobi sepak bola, sementara ia bercerita pekerjaan orang tuanya, yaitu Pujiman 53 tahun dan Katinah 52 tahun, adalah seorang petani biasa. Lebih lanjut terkait sol sepatunya yang bisa sampai lepas saat wisuda, Teguh mengaku tidak mengira akan terjadi. Sepatu yang sudah tidak terpakai selama 6 tahun itu hanya ditaruh di dalam kardus. Ia juga bercerita sepatu tersebut bukanlah miliknya dan hanya pinjam dari tetangganya yang
khusus ia kenakan untuk wisudanya. Terkait tawaran masuk TNI oleh KSAD, menurutnya itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah. Karena rupanya kebetulan sehari sebelum ditelepon oleh KSAD TNI, ia sempat mencari informasi pendaftaran TNI di Purwokerto. Hingga kemudian memang sudah rezekinya, ia ditawari untuk tes masuk TNI itu. Karena hal itu, Teguh mengaku sudah menyiapkan berkas-berkas dan tes fisik ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma Purwokerto karena pembukaan calon Bintara Polri 2 bulan lagi. Ia pun mengatakan tengah menyiapkan fisik seperti tes renang dan tes fisik lainnya. Vicky, siswa SMA yang pingsan seusai kelelahan berjalan kaki sampai 16 km ke sekolah menuai sorotan publik. Kini seusai viral, Vicky pun mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota. Vicky adalah warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang mana ia menempuh perjalanan 16 km setiap harinya dari Ciputat ke Bojongsari. Vicky rela berjalan kaki lantaran tak punya ongkos lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Vicky mengaku kondisi sang ayah sakit stroke sehingga usaha ikan hiasnya harus tutup. Sementara ibunya tak bekerja karena menjadi ibu rumah tangga. Vicky sudah berangkat sekolah dengan berjalan kaki sejak 2 tahun lalu. Kisah Vicky kini sudah didengar oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saiga Ihsan. Pilar juga telah mengunjungi Vicky di kediamannya. Kini Vicky mendapatkan tawaran beasiswa di perguruan tinggi S1 dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sembari berkuliah, nantinya Vicky juga akan bekerja sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Tak hanya itu, Vicky kini juga dihadiahi sebuah sepeda. Sebuah unggahan di sosial media Twitter tentang seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Depok tengah viral. Viralnya kasus ini karena bukannya mendapat pembelaan, sang istri justru ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Polres Metro Depok pun buka suara menjelaskan duduk perkaranya. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yoken Hiros Baruno mengatakan, informasi yang beredar tak sepenuhnya benar. Peristiwa KDRT ini terjadi pada akhir Februari 2023 lalu, yang mana sang istri berinisial PB terlihat cekcok dengan suaminya berinisial BI. Sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri dan menumpahkan bubuk cabai ke mata sang istri dan terjadilah perkelahian. Tak cuma itu, sang suami juga mendorong sang istri. Mendapat tindakan kekerasan seperti itu, sang istri pun melakukan perlawanan dengan meremas alat vital sang suami. Untuk melepaskan remasan itu, sang suami memukul sang istri. Buntutnya, keduanya pun melaporkan kekerasan tersebut ke Polres Metro Depok, yang mana sang istri melapor lebih dulu, baru setelah itu disusul si suami.
Berdasarkan hasil penyelidikan dengan melibatkan para ahli pidana, Yogen mengatakan pihaknya menetapkan keduanya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dalam perjalanannya ada salah satu pihak yang mengajukan restoratif justice dan langsung diupayakan oleh pihak kepolisian. Namun dalam proses restoratif justice tersebut, pihak sang istri tidak menghadirinya hingga buntutnya kasus itu pun kembali berlanjut. Menyoal penahanan, Yogen mengatakan pihaknya tidak menahan sang suami karena rekomendasi dari dokter. Sang suami harus menjalani operasi karena luka parah pada bagian kelaminnya akibat diremas oleh si istri. RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut, ditetapkan sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah parah ya, sehingga suami ada operasi. Tidak ada rekomendasi dari rumah sakit untuk tidak boleh dilakukan penahanan terkait kondisi fisik sang suami ya. Kemudian karena luka tersebut juga kita sudah menggunakan 2 ahli kedokteran ya, dari dokter yang tepat pertama kali diperiksa dari si suami, kemudian dokter yang biasa rutin digunakan sang suami untuk berobat, 2 rumah sakit juga kita menggunakan keterangan ahli dari dokter bidang pidana menyatakan memang itu masuk unsur pidana, sehingga telah kita tetapkan sebagai tersangka. Pun sang istri karena memang dari awal sudah tidak kooperatif ya, dan juga tidak hadir, maka kita lakukan penahanan pada kemarin malam. Aksi ibu-ibu sosialita di Makassar yang viral karena memamerkan arisan dengan angka mencapai 2,5 miliar rupiah ternyata berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara kini bergerak memantau kekayaan mereka. Pihak DJP memburu wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bidang DJP Sulsel Bartra Alimuddin Lisau mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemantauan terhadap wajib pajak apakah sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sesuai undang-undang yang diatur. Alimuddin pun menegaskan jika bukan kegiatan arisannya yang dikenakan pajak. Cuman apakah wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak, melaporkan SPT tahunannya. Sebelumnya media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pamer kekayaan yang dilakukan oleh grup sosialita di Kota Makassar. Viral sebuah video yang menunjukkan kegiatan arisan dengan perolehan mencapai 2,5 miliar rupiah. Bahkan pada video yang beredar terdapat segopok uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang terpampang di antara kerumunan sosialita tersebut. Usut punya usut, rupanya setoran untuk arisan sosialita itu adalah 100 juta rupiah per bulan. Melansir dari tribunnews.com, dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan ibu-ibu sosialita ini digelar di salah satu kafe. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Kota Makassar.
Seorang siswi yang marah karena ponselnya disita staf sekolah membakar asramanya dan menewaskan 19 anak di bawah umur di Guyana, Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Dilansir dari Kompas.com, sumber pemerintah pada Selasa 23 Mei mengatakan kepada kantor berita AFP, siswi remaja itu mengaku melakukan pembakaran dan kini berada dalam penjagaan polisi di Rumah Sakit Distrik Kota Mahdia. Polisi masih mempertimbangkan apakah akan menuntutnya atau tidak, kata pejabat tersebut. Kebakaran pada Minggu 21 Mei tersebut menghanguskan gedung asrama yang dihuni gadis berusia 11 hingga 17 tahun. Selain korban tewas, sekitar 20 anak dibawa ke rumah sakit, yang 2 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Pejabat tersebut menjelaskan staf awalnya menyita ponsel gadis itu dan siswi tersebut pada malam yang sama mengancam akan membakar gedung. Ia melanjutkan beberapa menit kemudian gadis itu ke area kamar mandi dan menyemprotkan insektisida ke tirai lalu menyalakan korek api. Beberapa murid menceritakan versi kejadian yang sama. Meskipun murid-murid lain berupaya memadamkan kebakaran, api dengan cepat menyambar langit-langit kayu dan akhirnya menghanguskan seluruh bangunan. Tim Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil menangkap pelaku residivis kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang di Banyumas. Aksi kedua polisi tersebut terekam CCTV dan ramai beredar di media sosial. Bermula ketika mobil yang dikendarai pelaku berinisial CS mencoba kabur dengan berjalan mundur. CS sudah dipantau tim saat bertransaksi di SPBU. Saat coba ditangkap, CS mencoba kabur dan dikejar kedua aparat. Mobil pelaku berhenti ketika ia menabrak 2 motor dan mobil di belakangnya. Di saat itulah polisi terlihat meloncat ke kap mobil dan menghentikan pelarian pelaku. Kasat Narkoba Polresta Banyumas Kompol Yogi Prawira dalam keterangan pers, pelaku adalah residivis kasus yang sama. CS baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Purwokerto sekitar bulan Januari 2023. Setelah keluar dari lapas, polisi kembali memantau pergerakan CS dan menemukan jika yang bersangkutan masih tetap mengedarkan obat-obatan psikoterapika di wilayah Kabupaten Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan CS, Kasat Narkoba mengatakan bahwa tim Satres Narkoba menemukan obat tramadol sekitar 60 butir, Heximer sekitar 400 butir dan uang sebesar Rp350.000.
BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Teguh Itmamul Umam, 18 tahun, siswa SMK Giri Purwo, Banyumas ini sempat viral karena sol sepatunya lepas saat wisuda pada Rabu 10 Mei 2023. Viral momen itu bahkan diketahui sampai membuat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menawari dirinya masuk tes Bintara TNI Angkatan Darat. Karena hal itulah, tanpa pikir panjang, dirinya mengaku kini telah menyiapkan berkas-berkas untuk mengikuti tes. Hal itu diungkapkan oleh Teguh pada Rabu 24 Mei 2023. Siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif itu mengaku awalnya tidak menyangka videonya akan viral, bahkan hingga mengundang perhatian dari KSAD Dudung. Teguh menceritakan bahwa saat itu dirinya tengah bersantai di dalam rumah, lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak sekolah dan diajak bertelepon dengan KSAD Dudung.
Teguh yang beralamat di Desa Sibrama, RT 1 RW 7, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Ia mengaku punya hobi sepak bola, sementara ia bercerita pekerjaan orang tuanya, yaitu Pujiman 53 tahun dan Katinah 52 tahun, adalah seorang petani biasa. Lebih lanjut terkait sol sepatunya yang bisa sampai lepas saat wisuda, Teguh mengaku tidak mengira akan terjadi. Sepatu yang sudah tidak terpakai selama 6 tahun itu hanya ditaruh di dalam kardus. Ia juga bercerita sepatu tersebut bukanlah miliknya dan hanya pinjam dari tetangganya yang khusus ia kenakan untuk wisudanya. Terkait tawaran masuk TNI oleh KSAD, menurutnya itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah. Karena rupanya kebetulan sehari sebelum ditelepon oleh KSAD TNI, ia sempat mencari informasi pendaftaran TNI di Purwokerto. Hingga kemudian memang sudah rezekinya, ia ditawari untuk tes masuk TNI itu. Karena hal itu, Teguh mengaku sudah menyiapkan berkas-berkas dan tes fisik ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma, Purwokerto karena pembukaan calon Bintara Polri 2 bulan lagi. Ia pun mengatakan tengah menyiapkan fisik seperti tes renang dan tes fisik lainnya. Vicky, siswa SMA yang pingsan seusai kelelahan berjalan kaki sampai 16 km ke sekolah menuai sorotan publik. Kini seusai viral, Vicky pun mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota. Vicky adalah warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang mana ia menempuh perjalanan 16 km setiap harinya dari Ciputat ke Bojongsari. Vicky rela berjalan kaki lantaran tak punya ongkos lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Vicky mengaku kondisi sang ayah sakit stroke sehingga usaha ikan hiasnya harus tutup. Sementara ibunya tak bekerja karena menjadi ibu rumah tangga. Vicky sudah berangkat sekolah dengan berjalan kaki sejak 2 tahun lalu. Kisah Vicky kini sudah didengar oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saika Ihsan. Pilar juga telah mengunjungi Vicky di kediamannya. Kini Vicky mendapatkan tawaran beasiswa di perguruan tinggi S1 dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sembari berkuliah, nantinya Vicky juga akan bekerja sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Tak hanya itu, Vicky kini juga dihadiahi sebuah sepeda. Sebuah unggahan di sosial media Twitter tentang seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Depok tengah viral. Viralnya kasus ini karena bukannya mendapat pembelaan, sang istri justru ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Polres Metro Depok pun buka suara menjelaskan duduk perkaranya. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yoken Hiros Baruno mengatakan, informasi yang beredar tak sepenuhnya benar.
Peristiwa KDRT ini terjadi pada akhir Februari 2023 lalu, yang mana sang istri berinisial PB terlihat cekcok dengan suaminya berinisial BI. Sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri dan menumpahkan bubuk cabai ke mata sang istri dan terjadilah perkelahian. Tak cuma itu, sang suami juga mendorong sang istri. Mendapat tindakan kekerasan seperti itu, sang istri pun melakukan perlawanan dengan meremas alat vital sang suami. Untuk melepaskan remasan itu, sang suami memukul sang istri. Buntutnya, keduanya pun melaporkan kekerasan tersebut ke Polres Metro Depok, yang mana sang istri melapor lebih dulu, baru setelah itu disusul si suami. Berdasarkan hasil penyelidikan dengan melibatkan para ahli pidana, Yogen mengatakan pihaknya menetapkan keduanya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dalam perjalanannya ada salah satu pihak yang mengajukan restoratif justice dan langsung diupayakan oleh pihak kepolisian. Namun dalam proses restoratif justice tersebut, pihak sang istri tidak menghadirinya hingga buntutnya kasus itu pun kembali berlanjut. Menyoal penahanan, Yogen mengatakan pihaknya tidak menahan sang suami karena rekomendasi dari dokter. Sang suami harus menjalani operasi karena luka parah pada bagian kelaminnya akibat diremas oleh si istri. RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut, ditetapkan semua sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah sangat parah ya, sehingga suami ada operasi. Tidak ada rekomendasi dari rumah sakit untuk tidak boleh dilakukan penahanan terkait kondisi fisik sang suami. Ya, jadi karena luka tersebut juga kita sudah menggunakan 2 ahli kedokteran. Dari dokter yang tempat pertama kali diperiksa dari si suami, kemudian dokter yang biasa rutin digunakan sang suami untuk berobat, 2 rumah sakit. Juga kita menggunakan keterangan ahli dari dokter bidang pidana menyatakan bahwa itu masuk unsur pidana, sehingga telah kita tetapkan sebagai tersangka. Pun sang istri karena memang dari awal sudah tidak kooperatif, dan juga tidak hadir, maka kita lakukan penahanan pada kemarin malam. Aksi ibu-ibu sosialita di Makassar yang viral karena memamerkan arisan dengan angka mencapai 2,5 miliar rupiah ternyata berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara kini bergerak memantau kekayaan mereka. Pihak DJP memburu wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bidang DJP Sulsel Bartra Alimuddin Lisau mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemantauan terhadap wajib pajak apakah sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sesuai undang-undang yang diatur. Alimuddin pun menegaskan jika bukan kegiatan arisannya yang dikenakan pajak. Cuman apakah wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak, melaporkan SPT tahunannya. Sebelumnya media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pamer kekayaan yang dilakukan oleh grup sosialita di Kota Makassar. Viral sebuah video yang menunjukkan kegiatan arisan dengan perolehan mencapai 2,5 miliar rupiah. Bahkan pada video yang beredar terdapat segopok uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang terpampang di antara kerumunan sosialita tersebut. Usut punya usut, rupanya setoran untuk arisan sosialita itu adalah 100 juta rupiah per bulan. Melansir dari tribunnews.com, dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan ibu-ibu sosialita ini digelar di salah satu kafe. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Kota Makassar.
Seorang siswi yang marah karena ponselnya disita staf sekolah membakar asramanya dan menewaskan 19 anak di bawah umur di Guyana, Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Dilansir dari Kompas.com, sumber pemerintah pada Selasa 23 Mei mengatakan kepada kantor berita AFP, siswi remaja itu mengaku melakukan pembakaran dan kini berada dalam penjagaan polisi di Rumah Sakit Distrik Kota Mahdia. Polisi masih mempertimbangkan apakah akan menuntutnya atau tidak, kata pejabat tersebut. Kebakaran pada Minggu 21 Mei tersebut menghanguskan gedung asrama yang dihuni gadis berusia 11 hingga 17 tahun. Selain korban tewas, sekitar 20 anak dibawa ke rumah sakit, yang 2 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Pejabat tersebut menjelaskan staf awalnya menyita ponsel gadis itu dan siswi tersebut pada malam yang sama mengancam akan membakar gedung. Ia melanjutkan beberapa menit kemudian gadis itu ke area kamar mandi dan menyemprotkan insektisida ke tirai lalu menyalakan korek api. Beberapa murid menceritakan versi kejadian yang sama. Meskipun murid-murid lain berupaya memadamkan kebakaran, api dengan cepat menyambar langit-langit kayu dan akhirnya menghanguskan seluruh bangunan. Tim Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil menangkap pelaku residivis kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang di Banyumas. Aksi kedua polisi tersebut terekam CCTV dan ramai beredar di media sosial. Bermula ketika mobil yang dikendarai pelaku berinisial CS mencoba kabur dengan berjalan mundur. CS sudah dipantau tim saat bertransaksi di SPBU. Saat coba ditangkap, CS mencoba kabur dan dikejar kedua aparat. Mobil pelaku berhenti ketika ia menabrak 2 motor dan mobil di belakangnya. Di saat itulah polisi terlihat meloncat ke kap mobil dan menghentikan pelarian pelaku. Kasat Narkoba Polresta Banyumas Kompol Yogi Prawira dalam keterangan pers, pelaku adalah residivis kasus yang sama. CS baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Purwokerto sekitar bulan Januari 2023. Setelah keluar dari lapas, polisi kembali memantau pergerakan CS dan menemukan jika yang bersangkutan masih tetap mengedarkan obat-obatan psikoterapika di wilayah Kabupaten Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan CS, Kasat Narkoba mengatakan bahwa tim Satres Narkoba menemukan obat tramadol sekitar 60 butir, heksimer sekitar 400 butir dan uang sebesar Rp350.000.
Tower BTS Baktikominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Teguh Itmamul Umam, 18 tahun, siswa SMK Giri Purwo, Banyumas ini sempat viral karena sol sepatunya lepas saat wisuda pada Rabu 10 Mei 2023. Viral momen itu bahkan diketahui sampai membuat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menawari dirinya masuk tes Bintara TNI Angkatan Darat. Karena hal itulah, tanpa pikir panjang, dirinya mengaku kini telah menyiapkan berkas-berkas untuk mengikuti tes. Hal itu diungkapkan oleh Teguh pada Rabu 24 Mei 2023. Siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif itu mengaku awalnya tidak menyangka videonya akan viral, bahkan hingga mengundang perhatian dari KSAD Dudung. Teguh menceritakan bahwa saat itu dirinya tengah bersantai di dalam rumah, lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak sekolah dan diajak bertelepon dengan KSAD Dudung. Teguh yang beralamat di Desa Sibrama, RT 1 RW 7, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas adalah anak kedua dari dua bersaudara.
Ia mengaku punya hobi sepak bola, sementara ia bercerita pekerjaan orang tuanya, yaitu Pujiman 53 tahun dan Katinah 52 tahun, adalah seorang petani biasa. Lebih lanjut terkait sol sepatunya yang bisa sampai lepas, saat wisuda Teguh mengaku tidak mengira akan terjadi. Sepatu yang sudah tidak terpakai selama 6 tahun itu hanya ditaruh di dalam kardus. Ia juga bercerita sepatu tersebut bukanlah miliknya dan hanya pinjam dari tetangganya yang khusus ia kenakan untuk wisudanya. Terkait tawaran masuk TNI oleh KSAD, menurutnya itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah. Karena rupanya kebetulan sehari sebelum ditelepon oleh KSAD TNI, ia sempat mencari informasi pendaftaran TNI di Purwokerto. Hingga kemudian memang sudah rezekinya, ia ditawari untuk tes masuk TNI itu. Karena hal itu, Teguh mengaku sudah menyiapkan berkas-berkas dan tes fisik ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma Purwokerto karena pembukaan calon Bintara Polri 2 bulan lagi. Ia pun mengatakan tengah menyiapkan fisik seperti tes renang dan tes fisik lainnya. Vicky, siswa SMA yang pingsan seusai kelelahan berjalan kaki sampai 16 km ke sekolah menuai sorotan publik. Kini seusai viral, Vicky pun mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota. Vicky adalah warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang mana ia menempuh perjalanan 16 km setiap harinya dari Ciputat ke Bojongsari. Vicky rela berjalan kaki lantaran tak punya ongkos lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Vicky mengaku kondisi sang ayah sakit stroke sehingga usaha ikan hiasnya harus tutup. Sementara ibunya tak bekerja karena menjadi ibu rumah tangga. Vicky sudah berangkat sekolah dengan berjalan kaki sejak 2 tahun lalu. Kisah Vicky kini sudah didengar oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saika Ihsan. Pilar juga telah mengunjungi Vicky di kediamannya. Kini Vicky mendapatkan tawaran beasiswa di perguruan tinggi S1 dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sembari berkuliah, nantinya Vicky juga akan bekerja sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Tak hanya itu, Vicky kini juga dihadiahi sebuah sepeda. Sebuah unggahan di sosial media Twitter tentang seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Depok tengah viral. Viralnya kasus ini karena bukannya mendapat pembelaan, sang istri justru ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Polres Metro Depok pun buka suara menjelaskan duduk perkaranya. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yoken Hiros Baruno mengatakan, informasi yang beredar tak sepenuhnya benar. Peristiwa KDRT ini terjadi pada akhir Februari 2023 lalu, yang mana sang istri berinisial PB terlihat cekcok dengan suaminya berinisial BI.
Sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri dan menumpahkan bubuk cabai ke mata sang istri dan terjadilah perkelahian. Tak cuma itu, sang suami juga mendorong sang istri. Mendapat tindakan kekerasan seperti itu, sang istri pun melakukan perlawanan dengan meremas alat vital sang suami. Untuk melepaskan remasan itu, sang suami memukul sang istri. Buntutnya, keduanya pun melaporkan kekerasan tersebut ke Polres Metro Depok, yang mana sang istri melapor lebih dulu, baru setelah itu disusul si suami. Berdasarkan hasil penyelidikan dengan melibatkan para ahli pidana, Yogen mengatakan pihaknya menetapkan keduanya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dalam perjalanannya ada salah satu pihak yang mengajukan restoratif justice dan langsung diupayakan oleh pihak kepolisian. Namun dalam proses restoratif justice tersebut, pihak sang istri tidak menghadirinya hingga buntutnya kasus itu pun kembali berlanjut. Menyoal penahanan, Yogen mengatakan pihaknya tidak menahan sang suami karena rekomendasi dari dokter. Sang suami harus menjalani operasi karena luka parah pada bagian kelaminnya akibat diremas oleh si istri. RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut. Ditetapkan semua sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah sangat parah ya, sehingga suami ada operasi. Tidak ada rekomendasi dari rumah sakit untuk tidak boleh dilakukan penahanan terkait kondisi fisik sang suami. Ya. Kemudian karena luka tersebut juga kita sudah menggunakan 2 ahli kedokteran, ya, dari dokter yang tepat pertama kali diperiksa dari si suami, kemudian dokter yang biasa rutin digunakan sang suami untuk berobat 2 rumah sakit, juga kita menggunakan keterangan ahli dari dokter bidang hukum pidana menyatakan bahwa itu masuk unsur pidana, sehingga telah kita tetapkan sebagai tersangka. Pun sang istri karena memang dari awal sudah tidak kooperatif, ya, dan dia juga tidak hadir, maka kita lakukan penahanan pada kemarin malam. Aksi ibu-ibu sosialita di Makassar yang viral karena memamerkan arisan dengan angka mencapai 2,5 miliar rupiah ternyata berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara kini bergerak memantau kekayaan mereka. Pihak DJP memburu wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bidang DJP Sulsel Bartra Alimuddin Lisau mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemantauan terhadap wajib pajak apakah sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sesuai undang-undang yang diatur. Alimuddin pun menegaskan jika bukan kegiatan arisannya yang dikenakan pajak. Cuman apakah wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak, melaporkan SPT tahunannya. Sebelumnya media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pamer kekayaan yang dilakukan oleh grup sosialita di Kota Makassar. Viral sebuah video yang menunjukkan kegiatan arisan dengan perolehan mencapai 2,5 miliar rupiah. Bahkan pada video yang beredar terdapat segopok uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang terpampang di antara kerumunan sosialita tersebut. Usut punya usut, rupanya setoran untuk arisan sosialita itu adalah 100 juta rupiah per bulan. Melansir dari tribunnews.com, dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan ibu-ibu sosialita ini digelar di salah satu kafe. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Kota Makassar.
Seorang siswi yang marah karena ponselnya disita staf sekolah membakar asramanya dan menewaskan 19 anak di bawah umur di Guyana, Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Dilansir dari Kompas.com, sumber pemerintah pada Selasa 23 Mei mengatakan kepada kantor berita AFP, siswi remaja itu mengaku melakukan pembakaran dan kini berada dalam penjagaan polisi di Rumah Sakit Distrik Kota Mahdia. Polisi masih mempertimbangkan apakah akan menuntutnya atau tidak, kata pejabat tersebut. Kebakaran pada Minggu 21 Mei tersebut menghanguskan gedung asrama yang dihuni gadis berusia 11 hingga 17 tahun. Selain korban tewas, sekitar 20 anak dibawa ke rumah sakit, yang 2 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Pejabat tersebut menjelaskan staf awalnya menyita ponsel gadis itu dan siswi tersebut pada malam yang sama mengancam akan membakar gedung. Ia melanjutkan beberapa menit kemudian gadis itu ke area kamar mandi dan menyemprotkan insektisida ke tirai lalu menyalakan korek api. Beberapa murid menceritakan versi kejadian yang sama. Meskipun murid-murid lain berupaya memadamkan kebakaran, api dengan cepat menyambar langit-langit kayu dan akhirnya menghanguskan seluruh bangunan. Tim Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil menangkap pelaku residivis kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang di Banyumas. Aksi kedua polisi tersebut terekam CCTV dan ramai beredar di media sosial. Bermula ketika mobil yang dikendarai pelaku berinisial CS mencoba kabur dengan berjalan mundur. CS sudah dipantau tim saat bertransaksi di SPBU. Saat coba ditangkap, CS mencoba kabur dan dikejar kedua aparat. Mobil pelaku berhenti ketika ia menabrak 2 motor dan mobil di belakangnya. Di saat itulah polisi terlihat meloncat ke kap mobil dan menghentikan pelarian pelaku. Kasat Narkoba Polresta Banyumas Kompol Yogi Prawira dalam keterangan pers, pelaku adalah residivis kasus yang sama. CS baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Purwokerto sekitar bulan Januari 2023. Setelah keluar dari lapas, polisi kembali memantau pergerakan CS dan menemukan jika yang bersangkutan masih tetap mengedarkan obat-obatan psikoterapika di wilayah Kabupaten Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan CS, Kasat Narkoba mengatakan bahwa tim Satres Narkoba menemukan obat tramadol sekitar 60 butir, Heximer sekitar 400 butir dan uang sebesar Rp350.000.
BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Teguh Itmamul Umam, 18 tahun, siswa SMK Giri Purwo, Banyumas ini sempat viral karena sol sepatunya lepas saat wisuda pada Rabu 10 Mei 2023. Viral momen itu bahkan diketahui sampai membuat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menawari dirinya masuk tes Bintara TNI Angkatan Darat. Karena hal itulah, tanpa pikir panjang, dirinya mengaku kini telah menyiapkan berkas-berkas untuk mengikuti tes. Hal itu diungkapkan oleh Teguh pada Rabu 24 Mei 2023. Siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif itu mengaku awalnya tidak menyangka videonya akan viral, bahkan hingga mengundang perhatian dari KSAD Dudung. Teguh menceritakan bahwa saat itu dirinya tengah bersantai di dalam rumah, lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak sekolah dan diajak bertelepon dengan KSAD Dudung.
Teguh yang beralamat di Desa Sibrama, RT 1 RW 7, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas adalah anak kedua dari dua bersaudara. Ia mengaku punya hobi sepak bola, sementara ia bercerita pekerjaan orang tuanya, yaitu Pujiman 53 tahun dan Katinah 52 tahun, adalah seorang petani biasa. Lebih lanjut terkait sol sepatunya yang bisa sampai lepas, saat wisuda Teguh mengaku tidak mengira akan terjadi. Sepatu yang sudah tidak terpakai selama 6 tahun itu hanya ditaruh di dalam kardus. Ia juga bercerita sepatu tersebut bukanlah miliknya dan hanya pinjam dari tetangganya yang khusus ia kenakan untuk wisudanya. Terkait tawaran masuk TNI oleh KSAD, menurutnya itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah. Karena rupanya kebetulan sehari sebelum ditelepon oleh KSAD TNI, ia sempat mencari informasi pendaftaran TNI di Purwokerto. Hingga kemudian memang sudah rezekinya, ia ditawari untuk tes masuk TNI itu. Karena hal itu, Teguh mengaku sudah menyiapkan berkas-berkas dan tes fisik ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma, Purwokerto karena pembukaan calon Bintara Polri 2 bulan lagi. Ia pun mengatakan tengah menyiapkan fisik seperti tes renang dan tes fisik lainnya. Vicky, siswa SMA yang pingsan seusai kelelahan berjalan kaki sampai 16 km ke sekolah, menuai sorotan publik. Kini seusai viral, Vicky pun mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota. Vicky adalah warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang mana ia menempuh perjalanan 16 km setiap harinya. Dari Ciputat ke Bojongsari, Vicky rela berjalan kaki lantaran tak punya ongkos lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Vicky mengaku kondisi sang ayah sakit stroke sehingga usaha ikan hiasnya harus tutup. Sementara ibunya tak bekerja karena menjadi ibu rumah tangga. Vicky sudah berangkat sekolah dengan berjalan kaki sejak 2 tahun lalu. Kisah Vicky kini sudah didengar oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saika Ihsan. Pilar juga telah mengunjungi Vicky di kediamannya. Kini Vicky mendapatkan tawaran beasiswa di perguruan tinggi S1 dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sembari berkuliah, nantinya Vicky juga akan bekerja sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Tak hanya itu, Vicky kini juga dihadiahi sebuah sepeda.